Kematian Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang ditemukan di Tenjo Bogor yang menjadi alarm darurat kekerasan terhadap anak. DPR menilai jika semua pihak berkewajiban untuk menjauhkan anak-anak mereka dari kekerasan. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah mengambil bagian dalam usaha ini? Simak diskusinya dalam Detik Sore. Beralih ke Yogyakarta, Detik Sore akan mengulas tuntutan buruh atas kenaikan UMP sebesar 60%. Mereka menilai jika angka tersebut dapat menjadi acuan dalam memperoleh penghidupan layak di sana. Bagaimana sikap Pemprov terhadap hal ini? Ikuti diskusinya dalam Berita Nusantara. Dalam rangka memperingati Hari Guru, Detik Sore akan menghadirkan Ruth Pratiwi. Guru sekaligus content creator ini akan menginspirasi Detikers untuk melihat bagaimana strategi mengajar dengan alat bantu kreatif. Temui Ruth dalam Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Afif Farhan dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Halo. Hai. Hai. Wah. Selamat datang di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Selamat hari Selasa. Salam 1-0 dari Everton yang ngalahin MU semalam. Iya. Kamu tapi pegang MU kan? Enggak boleh kita ngedukung setan. Kalah MU semalam 1-0. Ya. Padahal Everton mainnya 10 orang dari menit ke-13. Oh, satu orang lagi apa kayak ngantuk kah? Enggak, aku mundur aja lah, capek. MU masih kalah juga. Aduh, Detikers jangan bersedih hati. Karena hari ini kita harus tetap semangat sampai nanti jam berapa? Setengah 6 sore. Jam 6 sore nanti ya. Cukup beragam juga yang akan kita obrolin juga hari ini. Tapi mungkin biar buat pemanasan ya udah deh boleh ngomongin juga kayak gimana pertandingan semalam. Apa yang membuat ketebak gak sih sebenarnya kayak? Enggak. Justru di luar enggak. prediksi karena MU main di kandang, Za. Terus kan MU lagi di 5 pertandingan terakhir ini gak pernah kalah nih. Dia Liga apa, Kak? Liga Inggris. Oke. Dia 3 kali menang, 2 kali imbang kan. Fans-fansnya udah pada di sosial media tuh, wah tsunami trofi, Weh. badai trofi, banjir trofi. Wah udah pada keluar semua lah. This is gonna be a big change in Wah, our mau life. jadi negara baru ya kan? Enggak juga bukan. sih. Terus abis itu udah berkuar-kuar nih, apalagi Everton lagi jelek kan. Tiba-tiba kalah. Gue tadi pagi bangun MU 0 Everton 1. Iya. Di menit Udah tuh keberapa ternyata? Golnya menit 27. Abis itu udah gak bisa balas padahal 10 pemain. Kayak mau dibantu apa lagi gitu. Kalau enggak kayaknya MU lawan tim U9 aja kali ya. Yang segini-gini anaknya. Tergantung kalau bule tinggi juga loh U9-nya. Oh iya. U9 Amerika lagi. Bener. Tim basket lagi. Iya. Oh, itu tadi sedikit highlight dari Liga Inggris juga ya. Yang masih berlangsung. Dan Sampai- nanti malam ada Liga Champions jangan lupa. Oh. Ada Chelsea Barcelona juga. Terus besok juga ada Arsenal lawan Bayern Munchen. Jam berapa nanti malam? Jam 3 pas sahur lah pokoknya. Pas banget secara kan kamu juga puasa Daud kan? Iya, aku puasa. Iya. Sehari- Kalau nanti malam berarti sambil puasa Senin Kamis. Kamis Kan- Senin. Kan besok Rabu kan? Oh, iya benar. Udah pengen buru-buru hari ini ya, hari Jumat ya. Nggak kerasa emang. Oh sama ini Za, jangan lupa juga ada Detikcom Award. Iya, Iya. betul. Apa yang perlu di-highlight dari Detik Sport di Detik Award? Detik Sport ada salah satu tokoh yang membahas soal sepak bola Indonesia. Nantilah pokoknya, penasaran lah pasti. Kenapa sih menit sedikit dikasih taunya orang hari ini juga berjalannya? Dia nanti malam, jadi tuh kan dari siang nih Detikcom Award. Nah kalau siang ini nih brand-brand begitu kan. Ya. Kayak tadi ada Lion Group menangin apa tentang apa penerbangan ya kan, inovasi penerbangan. Nanti malam itu tokoh-tokoh politik biasanya tuh. Dan itu salah satunya ada yang Berpengaruh tokoh lah politik ya. yang berpengaruh lah pokoknya. Za. Betul, tapi di apa tuh namanya dari Detik Sport juga memberikan apresiasi juga untuk apa nih pelatih atau Lebih ke sosok Pak Andre Rosiade. Oh. Wah dibocorin, aduh. Padahal maksud gue jangan namanya yang dibocorin, Iya. apanya yang dia Udah nggak tahan di kontribusi mulut. yang Karena- dilakukan untuk Indonesia. Karena Pak Andre ini dia sangat memperhatikan sepak bola Indonesia begitu Za. Dan sebagai anggota Komisi DPR
player juga suka bersuara begitulah. Entah itu dari misalnya kayak kemarin kita ada masalah naturalisasi begitu kan. Terus juga soal timnas juga, soal liga juga yang diperbaikin. Dan ya seenggaknya ini bisa menjadi salah satu angin segar juga lah begitu bagi sepak bola Indonesia kita begitu. Oke, jadi nanti mungkin di tahun-tahun ke depan juga ya yang kita obrolin tuh nggak cuman Liga Inggris, Liga Champion aja, tapi juga ada klub-klub Indonesia yang juga lagi beradu gengsi di gelaran sepak bola dunia juga, kelas Persib dunia. kan di ini kan Asian Champions kan Persib. Wow, oh ya, makanya kita biru-biru hari ini. Wah banget. Walaupun birunya beda ya. Ini biru Persib kecuci ya. Luntur sedikit, tapi kita berikan energi yang luar biasa lah untuk pesepak bolaan Indonesia, dunia sepak bola Indonesia juga ya. Hari ini sebetulnya kita mau banyak membahas soal temuan terbaru. Sayangnya ada satu mimpi dari satu anak Indonesia yang harus dikubur juga. Karena mungkin juga Detikers juga tahu sejak bulan Februari lalu ini bocah bernama Alvaro sempat dinyatakan hilang oleh keluarganya, oleh kakeknya. Kemudian penelusuran, pencarian juga dilakukan terus-menerus sampai akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia ya. Sayangnya juga sebetulnya bocah 6 tahun ini juga diduga ya harus meninggal di tangan orang terdekatnya sendiri ya. Kak Afif ya, jadi sebetulnya Alvaro ini ditemukan meninggal dunia tinggal kerangka di jembatan Cilalai Tenjo, Jawa Barat. Ini tuh di Bogor ya? Iya, dekat Batasan Bogor sebenarnya ini. Oke. Dan sebetulnya juga ya hilangnya tuh sebetulnya di daerah Jakarta Selatan gitu ya. Nah, polisi ini sudah menetapkan tersangka berinisial AI dalam kasus ini yang merupakan adalah seorang ayah tiri korban ya, Tapi dan kemudian juga sebetulnya dia ini juga sempat ikut mencari keberadaan Alvaro pada saat masih dinyatakan hilang gitu. Nah, AI sendiri ini sudah sempat diinterogasi, sudah sempat juga ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun pelaku meninggal dunia setelah penghilangan nyawa diri sendiri di ruang konseling Polres Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ini udah disampaikan juga sama Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, menyatakan bahwa Alvaro ini awalnya diculik oleh AI sendiri di salah satu masjid di wilayah Bintaro, Jakarta Selatan, dan hal ini diketahui setelah ada pengakuan dari tersangka sendiri. Saat diculik, Alvaro tersebut disebut menangis, tidak berhenti, dan akhirnya dibekap oleh pelaku. Budi mengatakan setelah Alvaro meninggal, pelaku lalu membungkus korban dengan plastik dan akhirnya dibuang oleh pelaku di tempat jasadnya ditemukan gitu ya. Nah, motif pembunuhannya pun itu adalah karena ingin balas dendam ke istrinya, yakni Ibu Alvaro yang diduga katanya melakukan perselingkuhan gitu. Dalam rekam jejak digital, ini pelaku terang-terangan mengungkapkan keinginannya untuk membalas dendam. Setelah Alvaro meninggal, ternyata jasadnya juga tidak langsung dibawa ke wilayah Tenjo, melainkan ditaruh di garasi selama 3 hari. Dan kemudian pada 9 Maret lalu, ini kan hilangnya di bulan Februari ya. Di 9 Maret lalu, pelaku membuang jenazah korban. Nah, belum sempat menjalani proses hukum, pelaku sudah mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara gantung diri katanya. Gitu. Itu yang terjadi juga update terakhir yang diberikan oleh pihak kepolisian ya. Nanti kalau misalnya tidak ada aral merintang, kita editorial review akan bersama narasumber Cornelia Agatha selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak untuk membahas topik memerangi kasus kekerasan terhadap anak, Iza. Karena kan dari kasus Alvaro kita belajar kalau ternyata tersangka ini adalah terduga tersangka ini adalah orang terdekat begitu kan, ayah tiri kan, yang tentu ini sebenarnya ada juga beberapa kasus sebelumnya kayak begini kan, tapi tentu ini sangat amat menyedihkan dan ya kalau bisa jangan sampai terulang lagi lah begitu. Betul, termasuk juga mungkin kita juga harus lebih aware juga ya ketika melihat apakah ada nggak sih tanda atau ciri-ciri ketika anak ini mengalami kekerasan di rumah, di lingkungan sekolah atau di lingkungan lainnya juga, sehingga bisa mengantisipasi atau bisa mencegahkan gitu ya dari hal-hal yang tidak diinginkan juga gitu. Karena
namanya kekerasan terhadap anak juga siapa yang berharap itu terjadi, makanya tetap juga harus diwaspadai gitu ya. Hingga saat ini disampaikan juga oleh pihak kepolisian bahwa pendampingan psikologis kepada keluarga Alvaro ini juga masih dilakukan karena tentunya juga yang kita tahu Alvaro ini adalah seorang anak yang diurus oleh kakek dan neneknya ya. Gitu. Bahkan sebetulnya juga yang salah dua orang yang paling merasa kehilangan ketika Alvaro hilang, yang melaporkan duluan tuh kakeknya gitu ya. Dan kemudian yang pada saat diberitahu update-nya sama pihak kepolisian juga yang paling terpukul tuh neneknya ya, sampai menangis gitu. Duh, kakek nenek semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah terus ya. Amin. Sedih juga ikut jadinya. Pokoknya lanjutan beritanya bisa dibaca di Detik News ya Zaya. Dan ini juga ada berita yang yang sempat mencuri perhatian juga kemarin sempat viral juga di medsos. Ada buaya raksasa mati di Riau dan ketika perutnya dibedah itu isinya TV. Ini beneran TV? Beneran. Bagian TV lah. Iya. Sampai banyak sampah. Jadi ini seperti dikutip Detik News, Detikers, ada buaya seberat 585 kilogram. Setengah ton lebih. Setengah ton. Dan emang gede banget. Di videonya gede banget. Nah ini videonya. Itu fotonya nih buaya. Oke. Gue pengen lihat videonya tapi takut. Serem gak? Halo Dek. Itu buaya yang beda ya. Buaya. Sekarang udah gak pakai halo-halo lagi, langsung minta nomor WhatsApp langsung. Set gitu. Kalau dia udah transfer gitu. Nah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil Provinsi Riau melaporkan kematian buaya seberat 565 kg dengan panjang 5,7 meter. Kepala DPKP Inhil Junaidi menjelaskan kematian buaya raksasa dari Sungai Undan Kecamatan Reteh tersebut diketahui setelah dilakukan observasi oleh personil pada Kamis tanggal 20 kemarin. Nah, observasi dilakukan karena infeksi akibat luka lecet di kedua kaki dan tangan buaya. Selain itu, selama 20 hari di tempat penangkaran, buaya tersebut juga tidak mau makan meski sudah berusaha diberi makanan. Dan sebelumnya buaya itu ditangkap warga di Desa Sungai Undan, Kecamatan Rente, Kabupaten Inhil pada 1 November kemarin. Sehari kemudian hewan reptil super jumbo itu dievakuasi menggunakan mobil kabin ganda melalui jalur darat selama 9 jam. Lalu ditempatkanlah di tempat penangkaran itu begitu kan. Dan menurut kepala DPKP, jadi itu di dalam perutnya ketika dibedah itu kan, itu ada 20 kantong plastik, kemudian karung goni, tutup minuman kemasan, pisau kecil lengkap dengan gagangnya, dan mata tombak. Juga ada pecahan tabung televisi lama. Semua benda ditemukan di perut buaya tersebut masih utuh, namun tidak ada satupun tulang belulang hewan atau manusia. Jadi memang Detikers, tolong ya kita jangan lagi stop buang sampah sembarangan, apalagi di sungai. Karena kita tidak sendirian di planet bumi ini, ada makhluk-makhluk lain. Benar. Kayak buaya ini kan jadinya kasihan dia makan makanan yang bukan semestinya kan. Betul. Dan juga jadi ini ya prihatin aja gitu ya, bahwa sebenarnya juga bukan salahnya dia juga karena kan dia nggak bisa nggak bisa memilah-milih. Kedua juga memang ya gue hidupnya di sungai, kalau gue nggak hidup sungai di mana lagi gue nggak bisa cari kosan. Tolonglah, kita harus berperi kehewanan kalau begini Detikers ya. Bener, maksudnya memang sungai itu emang mereka hidupnya di sana, bukan kayak ada buaya di sungai ya memang. Iya emang buaya di sungai, iya betul. Apalagi kalau misalnya beberapa tahun ini kalau belakangan ini juga rame juga yang di laut tuh kan, ada yang ikan terus pas dibelek tahu-tahu isinya plastik begitu kan. Ini kan bukan voucher yang digosok isinya hadiah Detikers ya. Jadi tolonglah kita janganlah udah stop lah buang-buang sampah ke sungai, ke laut, kasihan ya hewan-hewan lainnya juga. Mereka punya hak untuk hidup Detikers. Benar-benar, bahkan sebenarnya juga jangankan hewan liar ya, maksudnya ya sebenarnya juga hewan liar ya kan, kalau kita lihat kucing di jalan juga itu hewan liar ya. Kalau nggak dipelihara orang di rumah berarti hewan liar ya. Hewan liar. Karena sering juga nih kayak walaupun ya kucing tuh juga sudah domestikasi apa tuh ya, maksudnya kayak domestik ya. Iya udah jadi domestik gitu ya. Tapi pun juga kan banyak yang kita lihat juga di luar gitu ya, habitatnya memang di sana juga ya. Sedih aja kalau mengorek-ngorek sampah abis gitu makannya yang salah gitu. Mending kalau sisa makanan tuh masih ya udahlah masih bisa dimakan gitu. Tapi terkadang juga kemakan juga tuh sama bungkus-bungkusnya gitu. Plastik-plastiknya juga gerobak-gerobaknya. Enggak sih.
Itu kucingnya segede apa kak? Kalau gerobaknya di mana? Kucing, itu kan kucing. Gitu. Pernah punya hewan peliharaan nggak di rumah? Aku kucing ada, Sekarang? kucing ada. Oh iya, Masih punya berapa? Ada Yanto namanya. Ya Serius, oke. nama Yanto. Pasti makannya banyak ya kalau Iya. namanya Yanto ya. Preman lah pokoknya. Pokoknya kalau balik ke rumah, badan udah luka-luka. Oh, punya satu si Yanto Ada doang. satu Yanto. Ada lainnya juga banyak. Tapi karena juga kalau gue suka kasih makan ini Zapa, taruh makanannya di luar ntar kucing datang. Oh iya Ya iya. mau iya, 50.000, iya, iya. 100.000 pulang nggak apa-apa lah. Lah, ternyata disuruh. Dilatih. Iza makan apa? Dilatih. Iza makan apa? Iza. Gue punya kucing juga, tapi nanti kita ceritanya ya. Karena abis ini udah ada ini Brigadir Anissa juga yang Wah, sudah iya. siap untuk melaporkan lalu lintas di sekitar jalanan Jakarta ya. Selamat sore. Selamat sore. Tapi hari ini tuh cerah banget Kak. Kamu Panas. ngerasa ya Parah, baru gue panas juga banget. gue tuh mengira kok gue lebay ya kayak cuman turun lift doang kayak gerah, Gerah banget, di banget, dalam gerah lift banget. tuh kayak gerah. Tapi ternyata ya memang panas sih di luar. Coba ya mungkin kita bisa ceki-ceki dulu. Seperti apa suasana di luaran sana bersama dengan Brigadir Aniza. Halo. Selamat sore Kak. Selamat sore Brigadir Aniza. Kirain tadi Eiza kiranya lagi di lapangan Brigadir. Ternyata lagi di markas nih hari Di ini. nih. markas Lebih lengkap. Jaga Avenger. kandang ya Kak sekarang. Oh jaga Jaga kandang. kandang, boleh Brigadir Anissa. Tapi Brigadir Anissa ngerasa cukup panas nggak hari ini? Walaupun mungkin berada di dalam ruangan betul. ya. Ya kan, hari ini tuh agak, ya alhamdulillah sih cerah. Cerah ya. Kemarin juga lolos tidak hujan Tidak ya. hujan. Mudah-mudahan hari ini juga nggak hujan ya. Karena Nggak aku hujan, mau ojekan agak jauh nih hari Iya, ini. karena aku cucian belum kering juga. Benar, ini adalah kesempatan buat pada detikers yang juga mau jemur ya. Insya Allah kalau di Jakarta mah 20 menit kering, Kering, kerontang dah itu ya. Baiklah kalau gitu silakan dengan laporannya Brigadir Anissa. Ya baik, terima kasih Kak Iza dan juga Kak Afif serta selamat sore Detiker. Saya Brigadir Anissa hadir untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yakni di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama pada sore hari ini Detiker situasi arus lalu lintas di jalur arteri yakni arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Semanggi maupun Senayan sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, dominasi kendaraan pribadi roda 4 dan kendaraan juga pada sore hari ini sudah mulai mengalami perlambatan dikarenakan peningkatan volume kendaraan pada sore hari ini. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan dari arah sebaliknya yakni dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang masih terpantau lancar untuk sore hari ini. Kami himbau untuk selalu tertib dan berhati-hati dan untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai jalur Anda karena dapat mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota di kedua arahnya pada sore hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Masih di kawasan DKI Jakarta, kita akan bergeser ke kawasan Jakarta Timur, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola. Arus lalu lintas dari Cempaka Putih yang akan mengarah ke Pulau Gadung maupun Tanjung Priok maupun Cawang untuk sore hari ini terpantau masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Kami himbau bagi para pengendara khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI dan juga untuk tidak berboncengan lebih dari satu orang. Dan dari arah sebaliknya untuk sore hari ini masih terpantau lancar. Dan berikutnya kita dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Simpang Gereja Santo Petrus Solo. Arus lalu lintas dari Jalan Dr. Muwardi yang akan mengarah ke Jalan Slamet Riyadi. Pada sore hari ini terpantau sudah ada peningkatan, ketersendatan pada sore hari ini juga terjadi menjelang traffic light, namun selepasnya juga masih terlihat adanya antrian kendaraan. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk arus lalu lintas dari Jalan Slamet Riyadi yang akan mengarah ke Jalan Dr. Wahidin, terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk arah sebaliknya. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan selalu mengutamakan para pejalan kaki yang akan menyeberang di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan Traffic Light Caritas Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Veteran untuk sore hari ini terpantau lancar.
dan juga arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Skip Pangkal. Juga pada sore hari ini terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan dikarenakan memang sudah memasuki jam pulang perkantoran. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga selalu kami himbau untuk kendaraan roda 4 untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan guna keamanan. Dan juga kami selalu menghimbau bagi para pengendara sebelum melakukan perjalanan untuk selalu mengecek kembali, pastikan fisik Anda dalam keadaan yang sehat dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang layak. Dan untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 1500669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada sore hari ini dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Terima kasih banyak Brigadir Terima Aniza. kasih Brigadir Aniza. Kayaknya serentak di Pulau Jawa panas semua ya. Serentak. Serentak ya. Tadi laporan di Solo kompak Kompakan. ya panas semua. Betul ya, nggak apa-apa. Kalau gitu cucian se-Indonesia pada kering. Berarti ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Terima Brigadir kasih banyak Aniza. Brigadir Aniza. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Abis ini Detikers kita akan break dulu sejenak. Kita punya sesuatu yang spesial juga, terutama buat kamu yang suka ngemil-ngemil dan juga pengen dapat cemilan berkualitas tapi juga tetap cuan. Tetap enak, tetap sehat. Cuan. Dan cuan juga. Oh iya. Ini mah beneran cuan Lagi pokoknya. promo ya. lagi. Ya. Jangan kemana-mana Detikers. Pokoknya abis ini kita balik. Kita ada sesuatu yang sangat something. Tetap di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Kusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka. Garingnya. Kusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Yang tentunya juga sekarang. Weh. Kusuka. Kusuka. Udah bersama dengan Kusuka sini. Mau dibantu? Nah ya. Yang garingnya tidak banding. Dan tentunya juga cuannya gak ada lagi yang bisa melawan. Karena aku suka, kamu suka. Iya. Bentar, cuannya tuh maksudnya apa sih? Jajan Kusuka ini udah pasti dapat cashback 100%. Coba bayangin. Hah, 100%? Kalau Tunggu, 100%. 100%. Cashback 100%, berarti Cashback 100%. gue beli 100.000, dapat 100.000 lagi. Betul. Kok bisa? Nah, jadi ini yang cuman ada di udah bagus nih ya kita ya. Cocok nih Kusuka tiap hari aja ya 5 kali seminggu ya. Kan siaran dong. Apa tuh namanya kalau belanja Kusuka khusus di live shoppingnya Detik Sore itu bakalan ada cashback 100% khusus buat kamu yang belanjanya juga online ya, belanjanya melalui live shopping yang tersedia di page-nya 20 Detik maupun juga di YouTube-nya Detik Sore. Oke, jadi kamu tinggal klik aja, pilih semua varian Kusuka yang kamu mau, semua pilihan varian Kusuka yang kamu pengenin gitu ya. Dan transaksinya itu minimal 100.000 itu langsung dapat cashback 100% ya. Cashbacknya ini di notes dulu ya. Cashbacknya akan diproses maksimal selama 30 hari. Tapi tenang, kamu gak usah beranjak dari kursi kamu yang lagi nonton sambil ngantor. Sambil beres-beres, sambil santai-santai, sambil nugas, sambil apapun itu. Tinggal diklik aja, nanti akan langsung menuju ke page pembelian Kusuka juga ya di e-commerce. Nah, pilih. Habis gitu, kalau misalnya totalnya udah 100.000 ataupun lebih, jangan lupa untuk di check out. Karena ya, nanti si bukti transaksinya inilah yang akan kamu capture dan kamu submit
di detik.com/kusuka untuk bisa dapetin cashbacknya berupa saldo digital. Saldo digitalnya tuh kalau nggak salah ada tiga pilihan gitu ya. Mau GoPay bisa, mau dua laginya aku lupa deh apa gitu ya. Tapi tinggal dipilih aja, ya kan. Pokoknya cashbacknya 100%. Maksimal cashbacknya senilai Rp120.000 dan nilai pembelanjaan minimalnya Rp100.000 di luar ongkir. Jadi contoh nih, misalnya kolaborasi antara Kusuka, balado, keju, rumput laut gitu ya. Terus totalnya misalnya 118.000. Nah, berarti cashbacknya juga 100%, 118.000. Kalau misalnya belinya let's say, aduh kan susah ya kalau dipasin 120.000 biar bisa maksimal. Totalnya adalah 125.000, tetap yang dapat cashbacknya itu adalah di si Rp120.000-nya ya. Pokoknya kalau ongkirnya tuh nggak masuk ke dalam kategori cashbacknya gitu. Berarti gampangnya cuman bayar ongkir doang ya? Bener, cuman bayar ongkir doang. Dan ini tentunya juga cuman buat 50 orang tercepat aja yang berbelanja selama kita lagi live shopping Detikers, ya kan? Enak banget, udah pasti. Aku kayaknya udah cukup mengeksplorasi rasa-rasa dari Kusuka ya. Karena sebenarnya juga live shopping ini juga minggu lalu sempat ada juga ya. Nah, walaupun ini kesempatannya lumayan banyak gitu ya. Kita misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali. Tapi kan kita nggak ngasih tahu ya kapan kita akan live shopping kan. Iya. Makanya kesempatan inilah yang harus kamu ambil. Detikers, Ingat ya. kesempatan gak datang seperti dana umum. Monopoli dong. Benar, karena kesempatan ada dana umum ya. Yang barbeque juga enak. Enak. Eza sukanya yang keju ya? Aku suka tergantung. Nah, kalau misalnya makan sendiri tuh maksudnya tuh aku suka aja dicemil gitu ya. Aku suka banget yang keju. Tapi kalau misalnya makan sesuatu yang berkuah-kuah, misalnya mie instan, soto, apalagi ya yang berkuah-kuah yang lumayan masuk tuh. Tapi misalnya sayur-sayuran, aku suka yang balado. Itu masuk gak rasanya? Enak gue belum nyobain banget. lagi. Gue udah soto dulu, lagi ada soto di rumah juga. Itu dia soto. Soto. Dan ini yang Kusuka yang bisa dibeli di Tikers, ini semuanya ya Zah ya? Hampir semuanya, Kusuka original, Kusuka balado, barbecue, ayam lada hitam, rumput laut, keju bakar, ubi mix original, ubi mix honey, ubi barbecue, Kusuka ubi madu. Nah, ini menarik banget Kak. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, kan kamu tadi nanyanya sukanya yang mana nih? Kusuka yang singkong. Nah, tapi kalau misalnya dari semua varian yang ada, yang tentunya juga bisa dibeli sama Detikers, favorit aku tetap si ubi mix. Jadi ada ubi madu, ada ubi mix juga. Jadi dia tuh, kalau ini kan singkong, kalau dia tuh dari ubi gitu. Dia packagingnya lebih kecil, mungkin sekitar 60 gram kali ya. Pokoknya segede gini deh, tapi atau mungkin lebih kecil lagi ya. 42 gram malah. 42 gram ya? Iya, 40 gram sama 42 gram. Nah, itu tuh menurut aku tuh satu cemilan yang nggak bisa diduplikasi sama cemilan manapun juga. Karena dia terbuat dari ubi juga, terus dia crunchy, dia potongannya atau slicingnya lebih tipis. Abis gitu rasa manisnya tuh dari si ubinya aja, karena dia memang nggak pakai pemanis buatan. Coba kita baca dulu satu box ini. Nih, ada tanpa apa aja? Tanpa pengawet. Betul. Tanpa pewarna sintetis. Betul. Tanpa pemanis buatan. Betul. Tinggi serat pangan. Betul. Bebas lemak trans. Nah. Nggak bikin gendut dong. Kata gua teh. Apalagi ntar malam Liga Champion. Nah, wah, udah ini mah. Kata aku cepet kamu selamatin sebelum nanti diambil yang lainnya. 50 pertama ya, 50 tercepat ya. Iya, betul. Itu satu orang nggak dibatasin kan, dia mau beli berapa aja bebas kan? Enggak sih, tapi mungkin satu akun satu kali transaksi gitu. Jadi kalau misalnya kita berdua nih mau nonton Liga Champion, berarti kamu belanja 100.000, aku belanja 100.000 biar cashbacknya masing-masing dapat. Aman kan? Aman banget itu. Gitu. Detikers ya. Jadi minggu lalu aku tuh sempat beli juga tuh. Aku mengeksplorasi rasa-rasa yang belum pernah. Sebenarnya ada rasa-rasa yang belum pernah juga enggak juga sih, karena aku udah pernah cobain semuanya. Tapi mungkin yang cukup jarang aku temui di minimarket. Apa tuh? Jadi kan sebenarnya di supermarket tuh juga ada kan semua. Jadi dia itu ada varian topping balado dan topping keju. Kalau ini kan mana? Ini balado aja. Balado toh. Ini keju toh. Ini
keju bakar. Nah, kalau ini tuh topping jadi dia tuh di-coated gitu pakai bumbu keju. Jadi dia tuh kayak gini tapi Iya. ada coat bumbu kejunya lagi. Kok enak sih kedengerannya? Tebal gitu jadi kayak disiram saus keju dan saus balado gitu. Kayaknya udah kering dong. Udah kering. Enggak basah gitu dong. Yang kemarin yang aku giveaway ke teman-teman ini. Itu juga satu inovasi lagi. Kalau kita kan tahu kalau ini adalah singkong. Hmm. Buah singkong. Kalau singkong tuh apa sih? Umbinya. Umbi-umbian. Umbi singkongnya. Nah, kalau yang aku beli warna biru itu dan rasa rumput laut, dia itu aku kira dia tuh nori alias rumput laut, tapi ternyata dia itu adalah daun singkong. Daun singkong. Iya, diproses jadi tipis banget, abis gitu dibikin crunchy dan bumbunya adalah seaweed atau rumput laut. Enak banget. Dah ya. Terima kasih. Keza balik lagi. Kamu dapat cashback nggak? Aku dapat cashback dong. Kamu dapat cashback yang kemarin? Nah, karena aku kemarin itu, aku kan nggak bisa menentukan ya. Aku mau yang mana aja, aku mau. Total pembelian aku tuh 128.000 gitu kalau nggak salah. Banyak dong itu dapatnya. Sekardus Kak, tapi kalau gue sebutin ketahuan banget jadulnya. Kalau Apa kamu dulu pernah beli radio tip. Iya radio yang. Iya, ada tip, ada buat kaset, ada buat, nah ada dusnya kan, segede Segitu? gitu. Gila banyak banget dong. Banyak banget. Ini mah di bukan Tikers. cuma buat Liga Champions doang, ntar sampai Liga Inggris minggu depan juga dapet ini. Bener, Bisa aku buat kan, stok. aku hari Sabtu hari Minggu mau nonton Chelsea. Oh iya Chelsea Arsenal. Chelsea Dari Arsenal itu London. mereka tuh big, bukan mereka musuhan ya, apa Nggak, sebutannya? apa, Mereka tuh, derby sama kota London. sesama kota Sama kota London London. jangan saling mendahului. Nah, tapi kan tentunya juga fans-fansnya juga cukup Iya. ini ya, die hard lah ya, Wah, die The hard Blues banget. dan juga Arsenal mania. Arsenal, The Gunners mania. Mantap. Nih, rincian salah guys. Total pesanan gue 138.680 minggu Itu lalu. banyak banget gak? Nih, kusuka keripik singkong topping balado. Kusuka keripik ubi madu 42 gram 2 pieces. Kusuka gluten free snack ubi mix original 2 pieces. Kusuka cassava leaf seaweed. Itu daun singkong itu 12 gram kali 10. Makanya gue bawa ke sini pas kemarin siaran. Karena gue punya 10 bungkus. Terus juga aku suka keripik singkong topping keju 1. Aku suka gluten free snack ubi mix honey 1. Totalnya 138.000 gitu. Oh, subtotal produknya 123.000, ongkirnya 28.000. Jadi gue dapat cashbacknya adalah 120.000 tetap. Bayar ongkir doang dong. Iya, bayar ongkir sama kelebihan belanja gue 3.000. Karena kan 123.000 belanjanya. Dibalikinnya 120.000, 100% cashbacknya. Jadi memang sebenarnya minggu lalu gue ngambil jatah detikers ya, karena curang ya sambil siaran sambil check out. Karena kan ini cuman One buat step ahead. 50 orang pertama kan. Dan ini sampai detik sore habis ya ntar ya? Betul, pokoknya sampai kuotanya habis deh detikers sampai 50 orang ini memenuhi ya kan. Aku ingetin lagi sambil Afif juga merasakan enaknya si jagung bakar. Salah, keju bakar ya. Jadi caranya adalah kamu yang lagi nonton di YouTube ataupun juga di page-nya 20 detik, kamu kan pada saat scroll itu langsung muncul tuh produk-produknya aku suka. Nah, kalau kamu klik, dia itu akan ngarahin ke e-commerce gitu ya. Tapi kalau misalnya detikers juga kayak, Kak aku nontonnya di laptop, tapi aku pengen belanjanya di handphone, kan di handphone lebih gampang ya kalau belanja di handphone. Boleh banget, kamu tinggal buka aja Shopee-nya. Habis gitu kamu pilih tuh dari semua varian produk Kusuka yang bisa dibeli ya. Walaupun tadi kita sebutin ada beberapa produk Kusuka yang bisa dibeli via banner live, tapi juga di Shopee-nya juga bisa di di check out juga varian-varian yang lain.
lain gitu. Nanti pada saat udah di check out, jangan lupa untuk masukin bukti pembelian atau kayak struk digitalnya gitu kan kita udah suka dapat ya. Struk digitalnya kamu capture aja, nggak usah ribet-ribet, di capture, habis gitu kamu masukin tuh ke detik.com/kusuka. Nanti kamu disuruh isi nama, terus nomor handphone yang terhubung sama e-walletnya ya kan. Terus juga masukin si bukti pembeliannya. Nanti cashbacknya akan masuk secara otomatis sesuai dengan nomor handphone yang terhubung dengan e-wallet yang kamu pilih juga ya kan. Itu diproses maksimal selama 30 hari. Dan ini sekali lagi cuman berlaku buat 50 orang tercepat aja. Dan cashbacknya berapa banyak? 100% dengan pembelian minimal Rp100.000. Tapi maksimalnya adalah Rp120.000. Jadi menurut aku sih dimaksimalin aja ya. Jadi kalau mau dapat cashbacknya 120.000 ya lebihin dikit lah belanjaannya 123.000 kayak aku tadi gitu. Ya kan? Dan, kita boleh nyeruput kopi gak? Boleh dong. dan ini Za, ternyata komposisinya singkong 66,8% loh. Ih. Nah. Berarti beneran asli singkong ini. Bukan kaleng-kaleng. Bukan yang cuma perasa singkong. Ini gitu, singkong masa kaleng? Iya dong. Iya lagi. Ih sehat loh ini dan gak gatel ya? Gak gatel di tenggorokan ya. Gak yang cegrek gitu. Benar. Ini Itu tadi pas dia. ini 90 menit nonton bola sambil makan ini. Wah. Pas atau kurang segini? Segini ini berapa gram Kak? 180 gram. 180 gram. Terus let's say misalnya satu pertandingan, habis gitu adu penalti. Panjang ya? Adu penalti, habis gitu adu penalti 3-3 tetap draw juga. Terus diadu lagi, terus adu sweet cukup gak? Kurang sih kayaknya. Kurang sih. Ini juga sebabak habis ini mah. 14 menit juga habis. Benar. Karena enak. Benar. Makanya variannya banyak. Jadi kalau misalnya, babak pertama nih maunya yang rasa keju bakar aja gitu. Nanti babak kedua kan memanas nih. Butuh yang agak pedes-pedes atau mungkin ada yang berasa lain gitu. Ada balado. Ya kan. Jagung bakar juga menurut gue wajib dicoba sih. Tapi kayaknya kita gak bawa ya hari ini. Ini rasa apa? Yang mana? Dan ini produk Indonesia ya Za ya? Bukan lagi. Asli itu produk of Indonesia Detikers. Kapan lagi kita bangga ternyata kita punya cemilan seenak ini. Nah, ini gue punya fakta juga sih sebenarnya ya. Jadi, ada di sini nggak ya? Harusnya ada sih. Jadi kan kalau Indonesia tuh punya BPOM alias Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Nah, mereka juga tuh punya sertifikat lagi. Iya. Namanya adalah FDA, Food and Drugs Association atau apa gitu loh di Amerika sana. Dan itu nggak gampang kan untuk bisa dapetin si label FDA itu. Nah, si Kusuka ini karena juga mau menembus pasar Amerika, dia juga punya label FDA itu. Punya nomor terregistrasi juga si FDA-nya. Makanya Kusuka ini sebenarnya juga nggak cuma dinikmati sama orang Indonesia ya, walaupun produk 100% produk Indonesia, tapi juga udah bisa ditemuin di Amerika, di Korea, dan juga di Inggris. Annyeonghaseyo, eta, Kim, salah. Abis Annyeonghaseyo ada eta. Siapa? Sintayong bisa beli Kusuka. Son Heung-min bisa makan main bola juga. Bener. Dan FDA itu emang kayaknya ini ya nggak susah buat dapetinnya kan untuk si sertifikat itu kan. Karena harus diuji gak juga. Gampang. Nggak gampang ya, nggak gampang. Nggak gampang, Saking bener. ribet nih, karena enak. Kata aku sih fokus makan aja dulu. I love my job. Tapi sebenarnya Kak, kamu udah pernah cobain rasa apa aja? Atau mungkin yang menurut kamu paling, gue gak bisa nih lepas dari rasa ini. Hampir semua rasa gue suka. Okay. Tapi kalau nggak original kayaknya kurang gitu. Maksudnya kayak original tuh harus ada dulu. Karena dia mengawali dulu kan. Kayak dia ngebuka pintu. Ini apa, pintu mulut gue gitu. Kayak original. Pahala. Membuka pintu pahala ya. Apabila kita memberikan Kusuka ini kepada orang yang berpuasa ya. Benar. Original tuh maksudnya buat awalan lah. Appetizer-nya lah. Yang original tuh. Jadi emang beneran singkong banget kan. Iya. Habis itu langsung masuk keju, langsung masuk balado. Bener. Tapi menurut gua kalau misalnya makanannya cukup strong, kayak misalnya sate Padang. Oke. Kita kan suka pakai keripik
pakai singkong kan sebenarnya. Oh iya. Nah, menurut gua tuh cocoknya sama original. Jadi nggak tabrakan rasanya. Rasanya. Abis gitu kan cukup ini ya, cukup apa tuh namanya hukumnya makruh apabila menyisakan bumbu Oh iya, bumbu satenya. sate. Iya, nggak Terus mubazir, nggak boleh. mubazir. Kita sendoknya pakai apa? Kan nggak dapet sendok, tusuk-tusukan doang. Pakai Pakai, ini. iya. Ih, bener lagi. Oh, coba ntar ah. Iya, sate Padang Ya lagi. kan, sate Padang. Menurut gua cocoknya sama yang original. Original. Jadi nggak apa ya, nggak saling Iya. apa Beradu, tubrukan. nggak ada gesekan lah. Hmm, Nggak ada gesekan gitu. gitu. Sama-sama saling melengkapi lah. Nah, itu Mens sana dia. in corpore sano. Keren di dalam tubuh yang sehat. Ada jiwa yang ora et labora. Ada lama lagi. Orang lapor apa artinya? Belajar dan berdoa. Oh. Iya kan? Kalau experience is the best teacher. Kamu ada nggak di buku tulis waktu sekolah? Ya kan? Kata-kata mutiara ya. Iya benar. Gitu. Apalagi yang kira-kira cocok pakai, aku suka original. Iya, soto-sotoan gue menarik tuh Zab. Sotonya oke menarik tuh, soto-sotoan. Sate Padang juga bisa. Ya sebenarnya kalau misalnya pengganti kerupuk juga ini lebih sehat justru ya. Pengganti apa? Kerupuk. 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 Karena emang ini juga apa, garingnya tidak banding. Benar Dikor? Ambil ngopi nih, gue gak kasih lihat kopinya ya. Gue tadi nggak minum. Guys, menurut gue beliin minum deh Afif. Please, Enggak, punten, pisang. tapi ini beneran ini nggak seret. Nggak seret, Ya nggak seret. Ya kan? maksudnya ada beberapa ya Cemilan. cemilan lain yang kadang-kadang langsung jegrek gitu loh, Za, langsung Bener. gatel gitu. Cuman ini kayak dan mau nagih terus sih dan enak Nagih, rasanya. nagih. Iya. Menurut Nggak, saya sih. rasanya juga nggak tajam gitu loh, Za. Iya, bener-bener. Maksudnya Habis rasanya ya. sopan gitu kan. Sopan. Dia kayak masuk, "Assalamualaikum, ayo duduk-duduk" Bener, gitu. bener. Menurut gua sih jagung bakar tuh adalah salah satu varian yang lo wajib coba juga sih. Jagung bakar enak. Untuk ngemil nonton bola Nonton ya. bola, hmm. Untuk ngemil nonton bola, untuk Movie maraton juga bisa. movie maraton, bener. Ada banyak lagi seasonnya kan. Makanya ya, gua tadi malam baru aja, walaupun sebenarnya satu episode lagi ya, karena satu episodenya punten nih, sejam lebih. Jadi gue sebenarnya masih punya satu episode lagi, jadi gue belum tahu siapa atau negara mana yang memenangkan Physical Oh, bisa Asia. kelas iya. Oh, nontonin aja dari awal ya. Suka banget gue sambil nyemilin Kusuka ya kan, karena dia walaupun sebenarnya kalau series lebih dari 1 jam itu udah pasti gue ngerja sambil ngapain gitu. Misalnya sambil cuci piring atau misalnya sambil apa beresin laundry apa segala macam. Tapi berhubung Physical Asia kan bahasa Korea ya. Iya. Jadi gue nggak bisa nih sambil ngapain karena kan nggak kedengeran ya. Kalau misalnya miss tuh gue tetap harus baca subtitlenya. Jadi ya udah deh daripada gabut sambil ngemil Kusuka juga. Nah, gila gue sih tim Mongolia ya. Keren. Kamu nonton juga kan? Nonton awal-awal doang sih. Karena Oh, kan ada awal si doang. Robert Whittaker itu kan, pemain UFC kan. Iya, Robert Whittaker tuh yang Australia. Australia. Dia sempat juara kelas middleweight kalau nggak salah. Tar Iya, dulu. Robert Whittaker itu yang ini ya, yang keribu. jenggotan. Enggak, yang jenggotan. Yang, kaptennya, yang botak, jenggotan. Ada tato bintang di sininya. Tar dulu, gue tuh tahu ada Dom Tomato yang pemain Rugby. parkour. Oh, parkour ya. Terus juga ada si Enggak. siapa yang gede, yang strongman? Iya, yang- Eddie. Ada Eddie Strongman. Eddie bukan brokoli. Abis gitu ada si cewek yang blonde itu, kalau nggak salah dia boxing juga. Ada Alexa, si cewek keker itu juga. Oh ya ampun, ya. Kaptennya kan? Kaptennya. Dia dulu menang middleweight di UFC dan dia If memang bagus banget timnya. if you like him dan mau nonton dia, ini gue nggak akan spoiler ya. Tapi yang jelas cukup panjang perjalanan Australia juga di Physical Asia. Mereka berarti Gila, ada gila, yel-yelnya dong. seru banget. Australia negeriku katanya. Bukan. Strawberry Australia. Melon dari Thailand. Tahu nggak? Coba pernah denger itu. Iklan. Iklan minuman yang nggak tahu deh masih ada atau nggak. Itu. Gue bilang belum tidak, sumpah. Terus kalau dia kan UFC juga. Ya. Kayaknya juga cukup banyak ya pemain UFC atau MMA. MMA, Iya, Jepang juga ada. fighter, Iya. Jepang. Nah, Korea itu ada. juga menarik banget juga gitu. Jadi menurut gua kayak seru deh, seru banget. Tapi kayak
Ya kan mereka juga sebagai atlet juga makanan harus sehat kan. Kayak kalau kita ya gua bukan atlet ya makanan gua mungkin gak terlalu sehat tapi dengan cemilan ini ini sebenarnya lagi Detikers ya ini sangat sehat sih. Dia nggak ada pengawet, nggak ada pewarna, nggak terus tinggi serat pangan, bebas lemak trans, tidak ada pemanis buatan juga. Jadi ya gua kalau makan ini ya nggak usah ngaca lagi untuk biar lebih manis begitu kan. Nggak usah. Nggak, Kadang karena gua kalau nggak ada makan kurang manis nih gua ngaca dulu gitu. Iya, Terus biar makin langsung manis ya. asam garam kehidupan langsung naik semua. Jadi minimal mengurangi rasa bersalah gitu. Kan kadang-kadang kalau misalnya Iya, iya, kita iya. ngemil tuh kayak kita pengen tapi feel guilty Iya, betul. gitu. Karena kita nggak tahu apa yang kita masukin ke dalam tubuh kita. Tapi kalau sekarang kan udah jelas. Makanya sebenarnya ya penting ya kita untuk ngebaca Betul. informasi nilai gizi atau nutrition facts yang ada di balik Iya. kemasan apapun yang kita konsumsi gitu. Dan dari sini deh akhirnya kita juga tahu bahwa sebenarnya juga banyak manfaat yang bisa dikasih sama Kusuka ini gitu. Tanpa pengawet, Iya. tanpa pewarna sintetis, tanpa pemanis buatan, tinggi serat pangan dan juga bebas lemak trans. Menarik banget kan gitu. Masih ada waktu buat Detikers juga untuk yang mau check out dan juga bisa dapetin cashback 100%. Oke. Langsung aja pokoknya ya guys. Kamu lagi searching apa? Nggak tadi gue menarik bebas lemak trans tuh apa sih? Ternyata merujuk pada produk makanan tidak mengandung lemak trans atau mengandung jumlah yang sangat sedikit begitu. Biasanya lemak trans itu adalah datangnya ya, hadirnya itu dari makanan-makanan yang deep fried. Oh yang digoreng, yang gorengan. Iya, digorengnya tuh atau mungkin digorengnya berkali-kali. Oh iya Ya kan gitu. Pokoknya yang digorengnya tuh sampai kerendam di minyak, diangkat, ditiriskan, digoreng lagi udah pasti tuh ada lemak transnya gitu. Kalau ini tuh tidak Bebas lemak trans gitu ya. Aku ingetin lagi sama Detikers juga sekali lagi cara untuk membeli Kusuka dan biar dapat cashback 100% ya. Jadi sekali lagi ini cuma bisa dibeli sama Detikers yang nonton live shoppingnya. Dan ini cuma berlaku untuk 50 orang pertama. Jadi kalau misalnya kuotanya udah habis, tatot kesempatan Anda hilang, habis ya. Udah gitu belum tahu lagi udah kapan kan. Nah itu dia, karena kita kan surprise aja ya buat kamu juga ya. Oke, jadi kamu tinggal klik aja di banner live-nya kita. Nah di bawah tuh udah tersedia tuh varian-varian dari Kusuka juga. Rasanya, terus juga varian Kusukanya yang singkong atau yang ubi misalnya. Terus juga gramasinya ya, mau yang gede, yang kecil. Terserah pokoknya bebas di mix aja. Yang jelas pembeliannya itu adalah minimal 100.000, maksimalnya bebas. Tapi cashback 100% yang bisa didapetin adalah maksimal 120.000 gitu. Kenapa cashbacknya pembeliannya harus 100.000? Karena biar kerasa si cashbacknya ya kan. Iya. Jadi 100.000 gitu minimal belanjanya. Oke, kalau kamu udah selesai pilih, langsung di check out aja. Nanti bukti pembeliannya atau si struk online-nya itu kamu capture dan kamu submit di detik.com/kusuka. Nantinya cashbacknya akan diproses maksimal selama 30 hari. Boleh deh dijajanin apalagi juga bebas. Pokoknya yang jelas belinya adalah sekarang. Oke? Karena aku suka, Kamu suka. kamu suka. Garingnya tiada banding. Nah, habis ini kita masih akan kembali juga ya. Masih banyak keseruan lainnya di Detik Sore. Terutama juga buat Detikers yang masih penasaran juga dari berita Nusantara. Nusantara. Ada apa aja. Nanti pokoknya nantikan aja. Oke? Kita break dulu abis ini kita pokoknya abis itulah. Jangan mana-mana Detikers. Oh nanti ada ini juga soal UMP Jogja. Yang katanya mau ada kenaikan tuh 60% apa berapa gitu banyak pokoknya. Nah, sebuah polemik juga ya. Dan karena masalah kan- klasik. Dan jangan sampai UMR Jogja ini malah jadi bercandaan juga. Nah itu ya udahlah guys. Nanti abis ini kita bahas ya. Masih di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Kusuka dipilih dari singkong terbaik,
hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Aku suka. Garingnya. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Aku suka. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore, dan hari ini kita nggak hore-hore beneran, Za. Kenapa tuh? Karena ini menyangkut khalayak hidup orang banyak. Benar ya, menyangkut kesejahteraan masyarakat di satu daerah, satu provinsi lebih tepatnya juga ya. Yang sebenarnya nggak seistimewa namanya Iya. ya kan, karena kan kita tahunya kayak Jogja Jogja istimewa. gitu, tapi ternyata kalau menyangkut soal upah minimum gitu ya, bahkan malah jadi kadang-kadang suka jadi bercandaan netizen gitu ya. Iya. Nah sebenarnya juga ini lagi diperjuangkan sama teman-teman buruh juga gitu ya. Tapi tentunya juga polemik ini perlu menjadi satu momentum untuk jadi bahan diskusi juga ya. Seperti apa tuntutan dari teman-teman buruh, kemudian juga seperti apa tanggapan juga dari otoritas setempat juga mengenai tuntutan UMP yang diminta menjadi 3,7 juta gitu ya. Kalau berefleksi sama kita yang tinggal di kota Jakarta, kayaknya udah lewat lama banget since we have 3,7 jadi UMP ya kan. Lama banget. Kalau Jakarta Selatan tuh udah di 5,4 something atau ya, 5,5an kurang lebih ya gitu. Walaupun memang tiap daerah nggak bisa disamain ya Kak. Betul sih, karena kan harga kebutuhannya juga beda-beda ya kan. Dan juga kalau untuk dulu kita punya UMR, sekarang UMP atau UMK. Jogja itu adalah UMP-nya adalah mulai 2,2 juta 644.000. Oke. Dan itu bervariasi berdasarkan kabupaten atau kota. Kalau kota tuh tertinggi 2,6 juta Detikers ya. Sedangkan Gunung Kidul itu terendah 2,3. Nah makanya sebetulnya upah minimum provinsi ya. Karena dari tiap kota atau kabupaten juga berbeda-beda juga gitu. Nanti habis ini kita akan ngobrol juga bersama dengan redaktur juga dari Detik Jateng ya. Iya. Yang akan ngomongin juga soal polemik satu ini gitu ya. Sebenarnya ini tuh juga udah sempat naik juga coba ya aku cek dulu. Iya, udah ada di Detik Jogja juga udah ada, Za. Udah naik dari kemarin karena memang kan yang buru-buru juga yang waktu itu di Jakarta mau demo tapi nggak jadi kan. Iya, Dan boleh itu kan ya. masih nunggu loading. Iya, makanya Gue juga nungguin. Itu disambut Kak, kalau aku lagi kosong gitu disambut Kak. Iya. Kita langsung aja kalau begitu sudah terhubung dengan reporter Detik Jateng, ada Afzal Nur Iman. Selamat sore. Sore Mas Afif, Mbak Eza. Halo Mas, apa kabarnya? Baik. Api tenang. Api tenang. Ya, api. Mas, ini kita mau ngomongin juga adanya tuntutan dari teman-teman buruh gitu ya yang menuntut UMP ya di provinsi Jogja juga, yang sebetulnya ini adalah bisa dibilang lagu lama lah ya, karena sebetulnya tuntutan ini bukan kali pertama juga dilayangkan ke pemerintah provinsi gitu, dan mudah-mudahan tembusannya juga ke pemerintah pusat. Tapi mungkin boleh di walk through dulu atau mungkin di remind juga sama Detikers awal atau bagaimana sebetulnya tuntutan masyarakat Jogja juga terkait UMP dan apakah mungkin juga ada seruan yang diberikan sama teman-teman buruh begitu. Ya, Safif Mbak Eza, jadi memang kalau kita tahu ya setiap bulan Oktober dan November ini memang isu upah itu memang selalu ramai diperbincangkan karena biasanya pemerintah itu menetapkan upah minimum itu setiap tanggal 21 November. Nah, sama di Jogja juga untuk tahun ini para buruh itu meminta upah itu sebesar 3,7 juta. Jadi memang
kalau dasar mereka adalah mereka inginnya penetapan UMP itu memakai formula menggunakan sistem angka kebutuhan hidup layak. Jadi atau biasanya disebut KHL. Jadi KHL ini memang ada 8 indikator ya yang disurvei harga-harga kebutuhan pokok, harga sekolah gitu, harga pakaian dan sampai harga rumah itu disurvei untuk kira-kira buruh itu bisa hidup layak di Jogja itu dengan memiliki penghasilan berapa seperti itu. Dan Mas, Nah, oh ya, silakan. iya. Maaf. Iya. Nah, sebenarnya kalau di Jogja sendiri bukan UMP terendah sebenarnya untuk informasi juga ya. Jadi sebenarnya Jogja itu masih urutan ketiga kalau nggak salah setelah Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan UMP yang terendah. Namun kenapa Jogja selalu menjadi perhatian? Karena ibu kotanya, atau tidak ada UMK yang paling tingginya itu hanya 2,6 juta. Sedangkan di Jawa Tengah Semarang itu punya Semarang yang UMK-nya sampai 3,4 juta. Bandung juga 4,4 juta itu. Dan bahkan di Jawa Timur, Surabaya itu udah sampai 5 juta. Dan di Jawa Barat juga ada kawasan industri yang upahnya itu lebih dari 5 juta. Sedangkan di Jogja ya paling tinggi ya hanya 2,6 juta. Jadi itu yang kenapa Jogja itu selalu jadi sorotan ketika upah minimum bahkan dianggap bercanda gitu ya tadi ya. Ini kan sebenarnya juga apa ya, kalau bercandaannya itu berulang-ulang berarti memang sebetulnya harusnya menjadi satu kritik gitu ya, mengapa sebetulnya UMP gitu ya di Provinsi Yogyakarta sendiri nggak bisa apa ya, nggak ada kenaikan juga selama beberapa waktu terakhir juga gitu. Nah kemudian ini sudah sempat disampaikan juga oleh rekan-rekan buruh juga gitu ya, waktu itu disampaikan ke pemerintah provinsi berarti ya Mas ya. Ada tuntutan lain nggak sih Mas pada saat penyampaian terkait UMP ini? Iya, kalau khusus di Jogja memang mereka hanya meminta formula dengan kebutuhan hidup layak itu. Namun kalau tahun-tahun sebelumnya ada ini juga, ada beberapa tuntutan seperti mereka ingin kenaikan upah itu dikembalikan seperti undang-undang ketenagakerjaan yang lama di mana formulanya adalah menggunakan inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Ketika menggunakan itu rata-rata kenaikan upah itu sekitar 8% ya, sekitar 8%. Namun setelah undang-undangnya berubah itu menjadi peraturan pemerintah atau PP, itu selalu upahnya itu selalu di bawah 7%, itu sekitar 7% ke bawah. Kalau tahun terakhir kenaikannya hanya 6,5% yang semua serentak nasional. Tapi kalau tahun ini tuntutannya hanya menggunakan formula kebutuhan hidup layak. Ya, dan 60% kan bisa dibilang cukup besar ya begitu ya. Apakah sudah ada tanggapan Mas dari pihak Pemprov dan Pemda terkait permintaan ini? Ya, kalau Pemda memang seperti biasanya juga ya, mereka akan menampung semua aspirasi ya, baik aspirasi buruh dan juga pengusaha seperti itu. Tapi balik lagi dari Pemda DIY sendiri sampai sekarang itu masih menunggu putusan resmi formula apa yang akan dipakai Kementerian Ketenagakerjaan untuk menentukan upah minimum di setiap daerah seperti itu. Baru setelah ada formula itu akan dibahas dengan Dewan Pengupahan. Baik, berarti sebetulnya juga sudah ada, sudah masuk gitu ya tuntutannya ke Pemprov dan kemudian juga sudah ditanggapi gitu. Nah, ini ada juga sebetulnya mengenai Disnaker Trans yang menyampaikan bahwa sebetulnya akan ada feedback lah ya. Apakah sebetulnya itu adalah mengenai kemungkinan diumumkannya kenaikan UMP atau mungkin sebetulnya juga ada apa lagi yang bisa dinantikan juga dari updatean yang ada? Ya, jadi sampai per pekan ini di Disnaker Trans yang masih menunggu keputusan pemerintah untuk formula apa yang akan dipakai. Nanti formula itu yang akan dibawa sama pemerintah kepada Dewan Pengupahan yang terdiri, ada unsur buruh juga nanti yang akan diajak berdiskusi dan ada unsur pengusaha yang akan
didudukkan bersama untuk membahas upah minimum dari formula yang diatur Kementerian Ketenagakerjaan seperti itu. Oh, kapan katanya Mas? Apa belum belum ada update lagi mengenai kapan sebetulnya dialog ini akan dilaksanakan? Pekan ini untuk pastinya belum ada, tapi pekan ini sudah mulai ada pembahasan informasi yang terakhir seperti itu. Oh, oke. Mas sama tadi Mas Afzal juga sempat mention soal KHL ya Mas ya, kebutuhan hidup layak. Iya. Itu barometer yang dipakai itu apa saja sih Mas di KHL ini yang akhirnya para buruh meminta kenaikan, ya mereka idealnya hidupnya itu dengan gaji 3,5 sampai 4 juta begitu Mas. Ya, jadi yang ada 8 indikator ya dari kebutuhan hidup layak itu yang diambil dari survei. Nah, buruh sendiri yang mengatasnamakan Majelis Pekerja Buruh Indonesia di DIY yang merupakan gabungan organisasi-organisasi buruh itu mengaku sudah melakukan survei, survei di bulan Oktober ya, sepanjang bulan Oktober, yaitu survei kebutuhan harga bahan pokok, kemudian ada juga harga sekolah, harga rata-rata biaya untuk permukiman, nah hingga harga pakaian dan transportasi seperti itu. Jadi berdasarkan dengan 8 indikator tersebut gitu yang memang juga kebutuhan hidup juga meningkat gitu ya. Jadinya Iya, betul. juga tentunya harus dibarengi juga dong dengan pendapatan yang juga menyesuaikan Iya. gitu. Malah tadi kita juga beberapa teman di studio ada juga dari Jogja Mas. Kita nanya juga nih Kanza, kita nanya emang nih bukannya Jogja itu terkenal dengan makanan yang murah begitu kan? Maksudnya ya 10.000 aja udah bisa makan kenyang begitu. Tapi tadi Yansa produser kita bilang dia orang Jogja juga Mas, Jogja Tulen gitu. Dia bilang murah sih Pak, tapi harga tanah makin naik di sana begitu. Sebenarnya kondisi di lapangan tuh seperti apa sih Mas? Karena memang bagi ya kita orang Jakarta begitu ya, Eza juga dari Bandung juga. Kita kadang melihat Jogja tuh, wah Jogja enaknya murah-murah semuanya. Tapi ternyata ya tidak seindah itu Mas ya. Iya, ya benar, sebenarnya sama aja sih kan, orang-orang Jogja juga belanjanya ya di Indomaret, di Alfamart gitu kan, di Oh. Superindo gitu kan, harganya sama ya, kita beli baju dengan brand yang sama, ponsel dengan brand yang sama gitu kan, harga bensin juga sama se-Indonesia gitu. Ya memang kalau harga sayuran itu bisa dibilang murah sih kalau Jogja. Harga transportasi umum juga karena ada subsidi juga masih bisa dibilang murah, tapi nah sepertinya ya harga sama aja. Harga kos juga mungkin sama dengan di Semarang, di Jakarta seperti itu untuk di Jogja ya. Baik. Nah, Mas sebetulnya juga UMP Jogja itu terakhir kali naik tuh di tahun 2025 atau mungkin correct me if I'm wrong nih Mas. Apakah sebetulnya juga penaikan itu terakhir kalinya tuh adanya tuh kapan dan apakah sebetulnya juga masih belum bisa memenuhi ke-8 indikator tadi untuk akhirnya bisa hidup layak gitu? Ya, kalau UMP sendiri memang sebenarnya dari tahun ke tahun itu selalu naik ya, bisa dipastikan selalu naik. Tapi ya kenaikannya itu kan hanya sekitar 8%. Kalau kita memakai indikator inflasi dan pertumbuhan ekonomi, itu kenaikannya biasanya itu sekitar 8%. Tapi beberapa tahun terakhir, kalau tahun kemarin itu serentak nasional naik 6,5%. Betul. Dan sebelumnya lagi naik 7%. Bahkan ketika banyak daerah lain yang naiknya di bawah 1% ya, Jogja ketika COVID kemarin, Jogja itu menaikkan UMP-nya sekitar 4%. Tapi memang karena sudah terlampau jauh dengan daerah lain gitu ya, terutama yang di kota-kota industri, itu ketika kenaikannya tidak lebih besar dibanding daerah yang UMK-nya sudah terlanjur besar gitu ya, tidak Enggak sulit untuk begitu. terkejar gitu ya. Betul. Oke. Jadi memang juga ya cukup tinggi juga ya urgensinya karena memang juga lihat dari titik startnya di mana gitu kali ya. Iya. Betul. Baiklah kalau begitu. Ada lagi Kak Viv? Mungkin terakhir berarti apa yang bisa
dinantikan begitu Mas, apakah nantinya ya mungkin 60% terlalu tinggi kali Iza ya, tapi apakah nanti mungkin keputusan kenaikan UMP-nya ini bisa menjadi kabar gembira gitu Mas? Diumumnya kapan sih Mas? Diumuminya ini belum ada yang tahu juga. Sepertinya semua daerah baru Jawa Tengah ya yang Iya baru Jawa Tengah ya. mengumumkan pengumumannya akan dilaksanakan 8 Desember. Tapi daerah lain sepertinya belum ada informasi juga, sama seperti Jogja. Oke, I see. awal Desember lah seenggaknya kita nantikan ya Zaya. Betul. Baiklah kalau begitu. Mas, terima kasih banyak udah menginformasikan sama kita juga, kita nantikan seperti apa hasil atau seperti apa berjalannya dialog nanti gitu ya. Mudah-mudahan terbaik buat Jogja yang istimewa. Makasih banyak Mas Afzal. Selamat sore. Selamat sore, juga, Mas. Mas Bertugas Afif, kembali. Mbak Iza. Selamat bertugas kembali. Iya Dan dong. ini ternyata di Vietnam upah minimum naik 7% ya Zaya. Oh. Enggak detik finance, tadi lagi baca berita terkait Kaget tiba-tiba ada Vietnam. detik Vietnam. Kaget banget mentang-mentang hari ini minumnya Vietnam Coffee ya. Iya. Dia tiba-tiba dari Vietnam loh beritanya loh. Kan berita terkait biasa begitu kan. Iya. Kok Kalau 7% naik? berarti di negara tetangga kita juga kenaikan UMP Iya. serentaknya adalah di 7% per tahunnya gitu Iya ya. sih, lumayan Atau tahun sih. depan direncanakan 7%. Tahun depan direncanakan 7%. Oke ya, bolehlah biar Iya biar kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, Warga. tidak hanya keadilannya. warga Jogja juga bener tadi kata Iza jangan jadi bicara terus gitu. Betul, jadi biar kita menghapuskan juga jokes-jokes kayak gitu ya. Karena Stigma seperti stigma-stigma itu. seperti Awalnya itu. tuh lucu-lucu saya. Cuman kesini kayak loh kok emang iya ya? Loh kok emang Iya. iya? Karena memang gue punya temen Za, dia manajer hotel gitulah. Dia sempat bilang ke gue mendingan jadi staff biasa di Jakarta dibanding jadi manajer di Jogja. Oh, Karena gajinya gaji manajer di Jogja nggak seperti manajer di Jakarta begitu. Walaupun jabatannya sama begitu ya. Tapi dia bilang mending gue jadi staff biasa di Jakarta lebih enak begitu kan. Cuman ya kembali lagi ke orang yang masing-masing sih gitu. Cuman gue pas denger itu kayak kepikiran gitu kayak, oh kok ternyata begitu ya begitu kan. Sampai batuk tapi kan tuh, kalau Wisnu. di Jogja nggak diklaksonin terus. Iya lagi. Minim Minim banget banget. klakson-klaksonnya itu. Iya. Karena di sana tuh bukan klakson-klakson. Apa itu? Angon-angon asal kelakon, Kelakon. bukan klakson. Tapi pelakon ya betul. Enak lagi tiap hari makan bapia. Lama-lama sih bosen juga ya kalau tiap hari. Gue yakin sebenarnya orang Jogja juga nggak makan bapia tiap hari. Lagi bapia yang basah, lebih enak. Nanti kita habis ini balik lagi ya. Ya Detikers jangan mana-mana, abis ini masih banyak berita-berita menarik lainnya. Tetap di Detik Sore. Cuma horare. Dutak dung. Masih bersama dengan kami di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Yeay. Habis ngopi ya? Udah Ngopi lebih apa hari udah. ini? Kopi ini. Itulah Vietnam coffee ya. Makanya tadi ada Detik Vietnam. Iya, naik 7%. Baik Detikers, sore hari ini sebelum nanti kita juga bukan menyambut sih, karena memang udah hari ini kan Hari Guru Nasional juga ya. Jadi nanti kita akan berjumpa dengan satu sosok guru yang sangat spesial, yang juga selain juga tentunya mengajar, tapi juga bukan hanya mengajar ke murid, tapi juga menginspirasi para pendidik di luar sana melalui konten-kontennya juga. Tapi sebelum kita ngobrol ke arah sana, habis ini kita mau mengupdate juga mengenai temuan pihak kepolisian dari kasusnya Alvaro ya, bocah usia 8 tahun yang dikabarkan menghilang sejak Februari lalu. Namun kemudian ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan temuan polisi juga menyampaikan bahwa status dari ayah tirinya ini adalah tersangka. Walaupun sebetulnya juga tersangka ini juga meninggal dunia ya. Iya. Karena Di mengakhiri ruang konseling. hidupnya. Betul. Jadi ini sebetulnya juga sudah menjadi sorotan besar gitu ya di negara kita, termasuk juga Kemen PPPA yang akhirnya juga angkat bicara dan akhirnya mengingatkan kita gitu ya bahwa sebetulnya penting sekali untuk meningkatkan pengawasan anak-anak di ruang publik gitu, yang memang ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi seluruh lapisan masyarakat. Dan kemudian aparat kepolisian disebut bakal melakukan tes DNA lagi terhadap kerangka yang ditemukan. Jadi bila melihat kasus serupa ini
Kemen PPPA ini mengajak publik untuk berani melapor ke kepolisian maupun unit pelaksana teknis di daerah hingga bisa mengadu ke layanan aduan kekerasan kementerian juga di call center 24 jam, yaitu untuk di Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA 129 dan juga ada nomor WhatsApp-nya begitu ya. Dan juga Menteri itu tadi ya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA, Arifah Fauzi itu menegaskan bahwa pemerintah tengah melakukan pemetaan menyeluruh untuk mengidentifikasi faktor utama penyebab masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka tersebut, kata Arifah, menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kementerian PPPA guna menemukan akar persoalan sebelum menetapkan strategi intervensi yang lebih tepat dan efektif di lapangan. Arifah memaparkan faktor pertama yang paling dominan adalah kondisi ekonomi keluarga. Tekanan ekonomi yang berat seringkali memicu stres dan konflik rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada kekerasan. Faktor kedua adalah pola asuh yang tidak tepat yang dapat menormalisasi kekerasan dalam keluarga. Ketiga itu penggunaan gawai dan media sosial yang tidak terkontrol turut meningkatkan risiko kekerasan, terutama kekerasan berbasis digital. Kemudian faktor keempat adalah lingkungan sosial yang tidak aman, dan kelima adalah pernikahan usia anak yang masih banyak terjadi di sejumlah daerah. Maka Kementerian PPPA memperluas kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sekaligus mendorong peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus. Karena berdasarkan data Kementerian PPPA, sepanjang Januari sampai Juni 2025 tercatat cukup banyak nih, 11.835 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Angka itu meningkat tajam menjadi sekitar 24.000 kasus hingga Oktober 2025 atau naik lebih dari 12.000 kasus hanya dalam 3 bulan terakhir. Nah, karena kita juga sudah diingatkan bahwa sebetulnya Indonesia mau itu di ruang umum, mau itu di sekolah, lingkungan rumah, lingkungan bertetangga juga gitu ya, punya punya kewajiban yang sama gitu untuk menciptakan ruang yang ramah anak gitu ya. Jadi jangan takut untuk melapor apabila memang melihat gitu ya adanya tanda-tanda kekerasan kepada anak gitu. Jadi sayang sekali bahwa kasus ini harus ada kasus seperti ini dulu untuk mengingatkan kita semua bahwa kita tuh juga punya kewajiban loh gitu ya untuk bisa melindungi gitu anak-anak di sekitar lingkungan kita juga gitu. Ini Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa juga merespons mengenai maraknya kasus kekerasan terhadap anak. Pokoknya beliau meminta agar kasus penculikan dan kekerasan anak ditanggapi dengan cepat. Karena memang kasus Alvaro ini juga sudah mencuat gitu ya sejak Maret 2025 lalu. Tapi kemudian terungkap cukup lama, yaitu adalah sekitar 8 bulan. Bahkan juga di bulan Oktober ini justru juga tidak ditemukan dalam keadaan selamat gitu ya Alvaro-nya. Dan bahkan perlakuan atau mungkin kekerasannya juga dilakukan oleh orang terdekatnya sendiri, yaitu adalah ayah tirinya gitu. Iya sih, harus berani speak up sih sekarang. Gitu. Nah, sebetulnya juga nih Detikers sedikit update juga mengenai apa sih yang sebetulnya terjadi juga sama Alvaro ini gitu ya. Jadi memang Alvaro ini diculik pada saat atau lebih tepatnya adalah di lingkungan masjid sekitar rumahnya juga gitu ya, tempat tinggalnya lah gitu. Nah, kemudian salah seorang saksi ini menyebutkan bahwa Alvaro ini bukan diculik tapi dijemput oleh ayah tirinya si inisial AI ini gitu ya. Dan kemudian karena 24 jam kalau nggak salah ya, karena memang nggak butuh waktu lama karena Alvaro ini tinggal sama kakek dan juga neneknya. Kakeknya ini melapor bahwa Alvaro ini tidak kunjung pulang karena memang melibatkan juga usia anak di bawah umur ya. Akhirnya juga direspons lumayan cepat juga oleh pihak kepolisian. Dan memang juga kecurigaan tertinggi juga memang adanya adalah di ayah tirinya ya gitu. Akhirnya dilakukan penelusuran dan bahkan si IA ini dikabarkan sempat juga menjadi atau bergabung dalam tim yang mencari gitu ya keberadaan Alvaro gitu. Setelah dilakukan juga berbagai penyelidikan
dan juga interogasi gitu ya. Akhirnya AI ini mengaku sendiri ke pihak kepolisian bahwa dirinya adalah yang melakukan tindakan keji itu gitu. Dan bahkan sebetulnya juga hal itu dilakukan setelah temuan mayat dari korban gitu. Ya, nanti pokoknya lanjutan beritanya bisa dibaca di Detik News ya, Detikers ya, untuk nanti berita-berita lebih lengkapnya lagi begitu, Za. Ini salah satu yang juga bikin mencengangkan adalah kenapa kecurigaannya cukup tinggi sama si ayah tiri Tiri. korban, karena memang ada pemeriksaan digital juga ya, forensik dari pihak kepolisian bahwa sebetulnya dia tuh pernah mengupload bahwa dia tuh dendam sama ibunya Alvaro, which adalah istrinya Motifnya juga. tuh ya. berarti. Begitu, dari situ juga menjadi salah satu bukti kuat juga bahwa si AI ini adalah ya orang yang melakukannya gitu ya, atau terduga pelaku pada saat itu. Begitu ya. Baiklah kalau begitu, turut berduka cita sekali lagi juga buat keluarganya Alvaro, buat kakek neneknya yang tentunya Iya. juga sangat terpukul, Pukul. karena mereka berdua lah yang sebetulnya membesarkan Alvaro, Menjaga. menjaga Alvaro ya, menyekolahkan juga, dan termasuk juga ibunya yang akhirnya pulang ke Indonesia ya, setelah mendengar kabar mengenai anak sematawayangnya itu ya. Baik, habis ini kita akan beralih lagi ke berita lainnya. Ya. Berita lainnya ini ada soal nanti nih, Za, libur Nataru. Ini kabar gembira buat Detikers yang mau nanti liburan naik kereta api. Wih, kamu mau kemana? Pulang kampung, aku mau kereta api ke Depok. Itu KRL ya. Iya kereta api sih, kereta listrik Kereta ya. listrik ya. KRL. Jadi nanti Detikers PT KAI ini atau PT Kereta Api Indonesia akan melakukan penambahan perjalanan sebanyak 54 kereta api antar kota per hari selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Penambahan ini dilakukan untuk memenuhi mobilitas penumpang yang biasanya mengalami lonjakan. Betul. Nah, Direktur Utama KAI Bobi Rashidin mengatakan periode angkutan Nataru berlangsung selama 18 hari, mulai 18 Desember sampai 4 Januari. Kapasitas angkut naik 8,6% dibandingkan tahun lalu dan jumlah 49,6 juta tempat duduk dari 40.493 perjalanan. Menarik ya. Jadi buat Detikers yang mungkin juga mau mudik. Atau sebenarnya kalau misalnya nggak Natalan atau misalnya tahun baruan terlalu jauh, tapi kan dapat liburnya juga. Mau liburan akhir tahun misalnya ya, ini bisa jadi satu moda transportasi anti macet. Oh iya benar. Anti ribet ya. Betul. Kan, jadi bisa dicari-cari aja rute yang paling tepat gitu buat Detikers juga, terutama ya mungkin juga dari Jakarta ya, menarik juga ke Yogyakarta naik. Itu suka naik kereta nggak tapi? Suka banget, kalau boleh milih ya kayak moda transportasi umum apa, gak usah umum deh, moda transportasi apa yang paling aku suka adalah kereta. Aku suka banget naik kereta karena satu itu tadi ya, dia tuh tidak peduli mau jalanan macet, panas, ya kecuali banjir, tapi mudah-mudahan enggak ya. Itu tuh ya udah exact time, aku tuh suka kepastian. Kalau kata dia 6 jam, udah 6 jam gitu ya. Habis gitu juga pelayanannya KAI juga oke banget. Makanannya juga enak kok. Makanannya enak. Terus juga aku tuh seneng aja kalaupun perjalanannya panjang gak usah worry ada toilet, ada colokan. Terus kalau pengen stretching tinggal ke gerbong makan gitu. Iya. Ya. Makanya boleh diceki-ceki sekali lagi juga buat Detikers yang mau bermudik ria. Atau mungkin juga ini ya buat Natalan, buat tahun baruan juga ya, karena ditambah katanya ya moda transportasi antar kotanya. Oke. Abis ini kita menyapa lagi Brigadir Anissa yang akan di studio yang akan melaporkan juga. Langsung dari studio, dari banyak titik nih kalau begitu nih. Selamat sore Brigadir Anissa. Sore Kak. Halo. Iya, halo, ketemu lagi kita. Kayak di layar masih panas tuh di luar ya Brigadir Anissa ya. Cukup bright gitu. Cukup terik. Silakan kalau begitu Brigadir Anissa laporannya. Ya baik, terima kasih Kak Afif dan juga Kak Iza, serta selamat sore. Kami dari NTMC Polri akan mengupdate kembali kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV menjelang jam pulang perkantoran. Memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yaitu di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat.
Arus lalu lintas pada sore hari ini, Detikers dari arah exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni, sudah mulai terlihat antrian panjang kendaraan. Dan juga pada saat ini di layar kaca Anda juga bisa kita saksikan bahwa terlihat antrian kendaraan dan juga terlihat adanya kendaraan angkutan barang. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu bersabar serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk arus lalu lintas di kawasan Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover, pada sore hari ini masih terpantau kondusif lancar. Kami himbau untuk selalu berhati-hati dan selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan. Masih di kawasan Jakarta, tepatnya kita akan beralih ke kawasan CPO Telkom Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Semanggi terpantau masih dalam keadaan ramai dan lancar. Namun dari arah sebaliknya pada sore hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur tol. Sudah terlihat adanya antrian kendaraan pada sore hari ini. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk selalu bersabar dan untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan darurat. Dan juga peningkatan volume kendaraan pada sore hari ini akan terus terjadi mengingat di kawasan ini merupakan kawasan perkantoran. Dan juga berikutnya kita akan beralih ke kawasan Jawa Barat, tepatnya di kawasan Polsek Nagrek. Arus lalu lintas dari arah Garut maupun Tasik yang akan mengarah ke Bandung, situasi arus lalu lintasnya terpantau lancar. Namun dari arah sebaliknya sudah mulai terlihat adanya peningkatan yang sudah didominasi oleh kendaraan angkutan berat. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan menghindari blind spot, serta mengurangi laju serta kecepatan kendaraan Anda mengingat kondisi cuaca, maksud kami kondisi jalan yang berkelok. Dan untuk yang terakhir kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Pospol Induk Brebes. Arus lalu lintas dari Tegal ataupun Semarang yang akan mengarah ke Jakarta untuk sore hari ini terpantau lancar. Begitupun untuk arus kendaraan dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Tegal ataupun Semarang maupun Cirebon. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati mengingat pertemuan arus di kawasan ini. Dan juga kami himbau khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Dan selalu kami menghimbau bagi para pengendara sebelum Anda melakukan perjalanan untuk selalu tertib berlalu lintas guna tercipta perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Silakan kembali ke Kak Afif dan juga Kak Eiza. Thank you so Baik, much. terima kasih Bila dan Iza atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan selamat sore. Terima Salam kasih, presisi. Baiklah kalau begitu, kita habis ini masih akan kembali lagi juga. Tadi sesuai Yes. dengan janji ngomongin hari ini yang adalah Hari, Hari Guru Guru. Nasional. Digugu ya kan? dan ditiru. Wih, benar. Dan gak ada yang namanya mantan murid tuh ada, tapi mantan guru tuh gak ada, Za. Karena guru itu selalu berjasa kan. Wih, keren. Dan sekarang juga guru-guru makin keren juga karena sebenarnya juga salah satunya adalah karena tuntutan makin pinter murid-muridnya sekarang juga. Perkembangan zaman juga dan tentunya harus lebih kreatif jadinya juga ya kan. Nah ini disambut nih bukan malah menjadi beban, guru harus lebih kreatif. Ternyata malah menjadi sebuah momentum untuk membagikan ya kan apa tuh bahan ajarnya misalnya atau mungkin ide-ide mengajarnya juga melalui sosial media. Nanti kita belajar juga sekalian ya. Oke, yes, sekolah lagi. Ya kemana-mana Tikers, habis ini kita balik lagi di Sunset Talk, tetap di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Back to Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Sesuai dengan tema hari ini ya kan, Hari Hari Guru. Guru. Jadi kita mau shout out dulu untuk seluruh guru di Indonesia, tapi secara khususnya adalah guru-guru yang tentunya pernah mengajar kita, Yes. mengantarkan kita sampai ke posisi ini itu kan Sangat pasti betul. karena jasa guru-guru kita. Betul, apalagi guru kehidupan saya sendiri ya. Guru kehidupan. Guru kehidupan ya, karena kan kita juga ini ya student of a lifetime. Yoi. Kita memang harus belajar terus juga, jangan mentang-mentang udah lulus sekolah, udah lulus kuliah, habis gitu lupa belajar Nah, lagi itu. ya kan. Termasuk sekarang kita mau belajar lagi sama ibu guru.
Walaupun sebenarnya beliau ini masih cukup muda ya, tapi kayak biar sesuai dengan tema, kita kan nggak mungkin manggil Mbak Guru ya. Sis guru nggak mungkin. Sis Guru nggak mungkin, jadi kita panggilnya Bu Guru. Hari ini kita ketemu sama seorang guru dan juga seorang content creator yang dikenal di sosial medianya itu dengan akun Guru Berbagi Ilmu. Tapi nama aslinya adalah Bu Ruth Pratiwi. Selamat pagi. sore. Semangat Pak kalau ketemu Bu Guru soalnya Semangat pagi-pagi. pagi. Iya lagi. Selamat Iya pagi lagi. Bu Guru. Pagi. Karena gue gak pernah sekolah sore-sore, punten. Iya, gua pernah lagi. Oh, pernah ya? Pernah sekolah siang. Selamat Hari Guru, Selamat Hari Guru, Bu Ruth. Hari ini apa ya yang membuat kita jadi cukup menarik itu ya adalah ketika mungkin Detikers kalau mau sambil cek-cek sosial medianya juga boleh atau mungkin juga nanti videonya biasanya suka kita sekalian tampilin. Itu menarik banget ketika berbagi bahan ajar gitu ya, berbagi materi. Tapi yang paling menarik adalah ketika ngobrol atau Interaksi. berinteraksi dengan murid-muridnya yang memang ya masih muda lah, anak-anak SD. SD. Random ya Bu? Random banget. skibidi gitu. Oh omongannya. belajar riz-riz gitu tuh dari Sekarang skibidi loh makanya. skibidi-skibidi. Jadi belajar dari muridnya nih Belajar gurunya. dari muridnya juga. Iya. Berarti kalau Bu Guru Bu Ruth ini ngajar di mana Bu sekolahnya Bu? Saya mengajar di sekolah dasar negeri di daerah Cawang, di SDN Cawang 04. Bu, Bu Ruth berarti kalau aku pengen tahu dulu Bu Ruth mengajar mata pelajaran apa dan sebetulnya udah berapa lama Bu jadi guru? Nah ini kebetulan karena saya mengajar di sekolah dasar negeri ya, saya itu hampir mengampu semua mata pelajaran, Wow, kecuali ada agama, olahraga, bahasa Inggris. Nah selain itu matematika, bahasa Indonesia, IPA, itu saya mengampu dan saya dipercayakan tuh selalu mengajar di kelas tinggi antara kelas 5, kelas 6. Oh, wow. Belum SMP berarti. Menarik. Iya, menjelang remaja. Menjelang remaja. Pritin. Challenge-nya luar biasa seru ya kan. Karena memang sebenarnya yang aku lihat di sosial media itu adalah ini loh bagaimana sebetulnya materi-materi belajarnya itu dibikin seru, dibikin praktik, dibikin jadi dialog, dibikin jadi prakarya dan segala macam juga gitu. Nah, karena memang juga kita juga kayaknya yang bikin kita ingat sama guru, terutama juga di masa-masa masih kecil SD SMP gitu ya adalah apa ya, bukan pelajarannya aja gitu, tapi sebenarnya apa yang di-share sama Disampaikan. gurunya. Sosok gurunya kan. Sosok gurunya juga, Setuju, personalitinya setuju. juga gitu. Kenapa pengen jadi guru, Bu Ruth? Nah ini memang awalnya itu bukan apa ya cita-cita gitu ya, tapi memang kebetulan arahan dari mama saya waktu itu memberikan ide, coba Ini nih videonya nih ya. videonya nih. Nah, ya Memberikan ide apa tadi? Bu Ruth? memberikan ide gimana kalau kamu ambil pendidikan guru sekolah dasar gitu. Nah karena memang saya itu sempat volunteer untuk mengajar sekolah minggu di gereja. Jadi itu terbiasa untuk bagaimana mengajar anak-anak kecil dan itu jenjangnya dari batita, balita sampai ke SMP waktu itu. Nah terbiasa untuk memimpin ibadah, mengajarkan bagaimana tokoh-tokoh Alkitab seperti itu, bagaimana cara yang lebih menyenangkan. Nah itu mungkin yang akhirnya membangun saya dan itu tertangkap sama orang tua saya. Oh kamu lebih baik ke PGSD dan akhirnya karena mengikuti saran dari orang tua, nah jalan saya jadi baik. Oh. Bu, ini pendapat pribadi tapi menurut aku ya it's gonna be very visible dan shown ketika seorang guru itu passionate. Dan aku ngelihat Bu Ruth nih passionate banget ketika mengajar. Makanya sebetulnya energi untuk mengajarnya tuh nggak hanya pada saat di sekolah tapi juga semangat untuk membagikan ke teman-teman seprofesi dan bahkan khalayak ramai di sosial media juga gitu. Awal mulanya aku pengen sharing nih apa ya, karena di sekolah seru banget, menyenangkan, sangat passionate udah pasti. Terus akhirnya memilih untuk aku pengen share deh ke sosial media. Itu kenapa Bu? Nah awalnya itu memang saya ingin namanya guru itu harus berkomunikasi sama orang tua gitu, karena kemajuan teknologi ada WhatsApp kan, WhatsApp grup bersama dengan orang tua. Tadi itu hanya untuk
apa ya, mengabadikan momen bersama anak-anak nih loh, hari ini belajar ini, hari ini belajar ini, dan akhirnya karena ada sosial media, saya upload untuk kenang-kenangan seperti itu. Oh Oh. ini pembelajaran. Karena Oh. dulu kan zamannya Facebook ya sebelum Instagram. Nah itu kan kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya kita lihat oh ini jadi kenangan. Nah itu sebenarnya visi saya oh ini loh buat kenang-kenangan. Sebagian untuk refleksi juga oh ini loh yang sudah saya ajarin. Seperti itu awalnya. Ya ampun, jadi sebenarnya juga biar orang tua juga aware gitu ya apa yang dipelajarin sama anaknya di Betul. Apa sekolah. sih kegiatannya hari ini? Tapi kalau sekarang Burut, tantangan kan ya kita tahu perkembangan zaman, Iza juga udah bilang juga perkembangan zaman teknologi sekarang kan kayak nggak kebendung begitu. Ada nggak sih justru tantangan dari situ gitu? Apakah anak-anak zaman sekarang ya mungkin beda sama kita zaman dulu, kita kan masih zaman VOC kan yang kita beneran keras banget begitu. Tapi kan kalau sekarang teknologi sudah maju, anak-anak bahkan mereka taunya bisa lebih banyak daripada kita begitu. Ada tantangannya nggak sih Burut kalau sekarang ini? Tantangan terbesarnya ya ketika mereka memegang gadget, pasti pola tidurnya yang kurang karena mereka kadang-kadang kalau misalnya saya lihat jam 10 malam bisa kelihatan di WA siapa aja yang on gitu. Ya ampun. Kadang-kadang ya itu atau pas lagi masih nanya tugas, kok kamu belum tidur kayak gitu. Nah itu jadi pola tidurnya yang kurang, akhirnya di sekolah mau nggak mau ngantuk, terus nguap kayak gitu, jadi tidak fokus seperti itu sih. Itu sih mungkin tantangannya. Makanya karena keadaan seperti itu, saya juga terpanggil untuk menggali motivasi anak-anak nih. Nggak mungkin kalau anak-anak itu belajar, istilahnya nggak ada anak yang belajar dari orang yang tidak dia suka. Exactly. Setuju. Betul. Nah, dari menangkap hatinya dulu, mungkin sebelumnya akan orang ini gurunya ngajarin main mulu ya, keluar mulu. Nah, itu adalah salah satu cara untuk tangkap dulu hatinya. Ya, ketika mereka udah, oh ya, ini guru saya asik nih gitu. Akhirnya dari gamifikasi dari pembelajaran itulah yang membuat mereka oh ya besok apalagi ya Burut, mau bikin apa lagi ya Burut. Nah itu sih yang menangkal dari gadget itu, jadi nggak ngantuk di kelas. Oh setuju banget. Apalagi ya soal belajar itu harus dari seorang yang disenangi, termasuk juga menciptakan ruang belajar yang mereka tuh tidak merasa diintimidasi gitu, mereka tuh tidak merasa kecil atau mungkin tuntutannya tuh nggak harus jadi yang paling nomor satu atau nilainya harus atau jawabannya harus benar semua, tapi juga lingkungan yang nyaman gitu untuk mereka belajar ya Bu ya. Betul. Oke, nah berarti sebetulnya juga ya dari salah satu video aja ya yang tadi sempat ditayangkan juga banyak belajar di luar ruangan. Terus apalagi Bu sebenarnya di kelas yang mungkin bisa didapatkan murid-murid Ibu di kelas Ibu? Idenya yang pertama itu saya menyadari bahwa anak-anak SD khususnya yang saya ampu itu adalah penjelajah yang aktif. Mulai dari pemikiran bahwa anak itu harus bergerak, makanya saya membawakan pembelajaran itu yang gimana caranya mereka bergerak, mereka diskusi sama teman, mereka lari-lari. Nah dari situlah saya buat pembelajaran itu lebih banyak tuh mereka gerak gitu, entah itu susun puzzle dari gambar, terus di belakangnya ada misinya. Setelah mereka nyusun puzzle-nya, terus baru diskusi sama. Nah jadi setiap anak itu merasa bahwa mereka ada perannya loh di kelompoknya. Biasa sih seperti itu. Jadi ketika nggak ada nih batasan antara anak yang sudah lebih mahir dari teman yang lain, terus kayak nggak mau kerja kelompok sama yang belum paham gitu. Nah itu saya coba untuk menghilangkan itu supaya tidak terasa mereka tuh sama temen tuh akrab juga. Karena ketika di kelas itu pun terjadi pemisahan antara aku maunya temenan sama yang ini aja, nah itu juga akan menghambat pembelajaran. Dengan adanya belajar dari permainan dan juga memanfaatkan teknologi, nah itu
membangun anak-anak lebih siap untuk belajar. Seperti itu. Bahkan nih videonya Seru berapa kali, iya ada ini soal matematika ya Bu Ruth ya. Iya, Walaupun iya. memang matematika memang kalau kita SD kayak gimana gitu ya. Zeno Agak ketemu. nightmare ya. Iya, mendingan penjaskes kalau dulu mah. Ini ada cerita menarik nggak Bu Ruth soal matematika ini? Karena beberapa kali Bu Ruth kayak bilangan desimal, terus juga ada yang segitiga-segitiga begitu. Apakah memang Bu Ruth ingin menyampaikan matematika ini ternyata menyenangkan loh begitu ke anak-anak? Ya betul. Jadi saya percaya bahwa guru itu perlu cari tahu nih di mana anak-anak ini bisa dan bagaimana kita perlahan untuk membangun pengetahuan yang contohnya kayak kita naik tangga. Kalau misalnya tangga kita satu tangganya itu 30 cm, kaki kita bisa kesandung. Nah, fungsinya guru adalah bikin tangga-tangga kecil lainnya supaya dia sampai ke satu tangga. Nah, ketika saya buat matematika itu bikin game board ya seperti itu, kayak apa? Ular tangga ya. Iya, ular tangga. Nah, itu ada bilangan desimal. Jadi saya biarkan mereka bermain sama temennya. Jadi kocok dadu, mereka yang ambil kartu segala macam. Mereka nggak sadar tuh dapat soal. Betul. Lagi. Dikemas dengan warna-warni, Iya. dikemas Nah, dengan random iya. juga. Itu Nanti belum mereka tentu nggak sadar. tahu Ini soalnya. main berkelompok nih. Sebenarnya soalnya buat diri sendiri. Tapi nggak secara nggak sadar mereka, oh ya habis giliran ini saya lagi dapat soal sebenarnya. Tapi mereka nggak sadar. Dan mereka ngerjain semua tuh Bu Guru. Ngerjain. Terus kalau ada temennya yang nggak ngerti, ini gimana? Jadi mereka secara nggak langsung Sharing ya. ngajarin Iya, iya. gitu. Ada interaktifnya di situ. Jadi nggak ada gap lagi gitu ya antar Iya. siswa juga dan bahkan juga ini apa ya mereka nggak secara nggak sadar mereka lagi belajar tapi Betul. juga tentunya saling berbagi sama teman kelompoknya juga. Ini Iya. ngomongin soal media ajar Bu, ini kan sebenarnya juga cukup complicated lah ya gitu ya. Tapi maksudnya salah satu tujuannya di-share sama Ibu kan biar mungkin bisa menginspirasi guru-guru lainnya atau mungkin orang tua juga di rumah. Media ajarnya biasanya gimana Bu proses mendapatkan media ajar atau apakah bikin sendiri kah atau kayak gimana? Sebenarnya itu kadang muncul aja gitu di pikiran idenya. Seringkali seperti itu. Tapi bisa juga dari ATM. Nah, sebenarnya pemerintah itu saya sangat terbantu dan guru-guru yang lain terbantu itu ada aplikasi-aplikasi yang sudah disiapkan pemerintah agar lewat email yang disediakan pemerintah kita bisa akses beberapa aplikasi yang tadinya berbayar jadi tidak berbayar. Nah, itu guru-guru sekarang tuh memanfaatkan itu. Oke. Seperti Canva gitu. Betul. Quizzes. Yes. Jadi media ajarnya juga bisa macam-macam ya. Betul. Berupa permainan juga banyak juga gitu. Ya makanya no wonder kalau Bu Ruth masuk nominasi Guru Inovatif DKI Jakarta 2023. Mantap. Ceritain dong, Bu Ruth. Apa tuh? Nah, kebetulan itu 2023 pertama saya masuk dalam komunitas yang akhirnya mendorong saya juga untuk bisa ikut lomba-lomba nih. Akhirnya kebetulan di setiap tahun Hari Guru Nasional itu kementerian itu buka lomba untuk bagaimana nih pembelajaran yang inovatif. Nah, kebetulan saya membuat waktu itu mading yang berisikan mereka bisa menuliskan pendapatnya mereka melihat dari berita-berita pembulian yang waktu itu sedang marak. Jadi ada pemberitaan pembulian waktu itu yang ditusuk sama pensil ya kalau nggak salah waktu itu. Nah, itu kebetulan saya akhirnya pasang berita-berita itu dan minta anak-anak untuk menuliskan di secari kertas dan menempelkannya pendapat mereka apa sih tentang berita itu, apakah itu pantas ditiru, pendapat kamu tentang si pelaku pembulinya. Nah, itu akhirnya jadi karya saya untuk lomba itu. Jadi mengajak anak-anak juga lebih untuk menjadi kritis gitu ya, menjadi kritis mengenai apa yang ya Ada di isu sekitar. yang sedang terjadi juga. Nah ini mumpung nyambung nih ngomongin juga soal pembulian gitu ya. Ini kayak walaupun memang juga pembulian ini juga atau perundungan tuh terjadi di berbagai tingkat pendidikan gitu ya, nggak hanya SD aja, tapi mungkin juga di usia SD sendiri menurut pengalaman yang dimiliki sama Bu Ruth sendiri tuh seperti apa sih biar menjauhkan anak-anak tuh dari
tindak pembulian atau mungkin juga biar anak-anak aware nih mengenai perundungan itu tuh sesuatu yang nggak boleh kita tiru loh gitu. Oke, kalau bicara tentang perundungan itu kan kompleks ya, kakak-kakak semua. Itu sebenarnya bermula dari keluarga juga. Tapi bagaimana saya menyikapinya di sekolah, yaitu pembelajarannya itu dibuat bagaimana semua anak-anak di kelas itu adalah teman. Dengan mereka menyadari bahwa teman sekelasnya itu adalah yang akan menolong dia nantinya, dengan kesadaran itu yang kita bangun setiap hari dengan games yang ayo salaman sama teman sebelahnya atau tanya kabar kayak gitu, itu yang akan memperkecil kemungkinan anak-anak melakukan tindakan-tindakan kekerasan gitu. Jadi ketika pembelajarannya itu diskusi, banyak berkelompok, mereka akan cenderung meninggalkan pikiran bahwa temennya ini adalah musuhnya. Seperti itu sih yang biasa saya bangun. Berarti kayak ngebangun kerjasama gitu kan setiap anak-anak begitu ya Bu Ruth ya. Iya. Dan juga kalau misalnya kayak begitu, biasanya sih anak-anak tuh kan paling jujur ya. Kadang kan anak-anak tuh kalau misalnya ada guru yang killer banget pasti takut. Tapi kalau sekali ada guru yang baik banget, itu biasanya deket banget Agak tuh. oke. Iya kan, dan luluh juga pasti kan. Ada nggak cerita unik Bu Ruth soal murid-murid Bu Ruth yang mengharukan begitu, atau mungkin yang Bu Ruth kayak apa ya, kayak lucu lah begitu, memorable gitu, atau yang jenaka juga boleh, pasti banyak ini mah. Baru tadi pagi sebenarnya. Apa tuh Bu? Kan kita kegiatan pagi itu ada persembahan tarian, nyanyi dari anak-anak untuk guru-gurunya, dan guru-gurunya akhirnya perform untuk nari. Nah kebetulan anak murid saya ada yang tampil tari karena dia eskul tari, dan itu emang cukup membutuhkan banyak waktu saat tampil dan energik seperti itu. Nah ketika acara itu sudah selesai dan persiapan untuk pulang, muka dia pucat. Muka dia pucat, dia duduk diam di depan seperti itu. Terus dia bilang, "Bu, saya pusing." Terus habis itu saya deketin, "Kenapa?" Tadi karena capek ya nari ya. Ya udah, dia bilang mau ke toilet dulu. Saya kira mau muntah atau apa. Ya udah, dipersilakan keluar. Terus tiba-tiba ada adik kelas, "Burut, namanya Rere. Kak Rere jatuh gitu." Terus habis itu kaki saya lagi sakit, saya pelan-pelan saya buka ruang guru, "Bapak Ibu tolong, anak murid saya jatuh pingsan," gitu kan, pusing. Saya jongkok, sebisa-bisanya saya jongkok, terus saya angkat kepalanya, beberapa guru lain juga datang. Habis itu diangkatlah ke UKS. Ketika dibuka di UKS, anak murid saya udah kumpul di situ, kasih surprise. Gemes banget. Ada-ada aja nih Rere. Rere, kamu bisa kasih PR yang banyak. Oh Sangat ternyata terharukan. karena hari guru juga mereka Iya, ingin mengapresiasi guru-guru. saya nggak menyangka mereka sebegitu niatnya. Iya sih. Saya bener-bener gak ada pikiran karena kaki saya lagi sakit ini, terus dia juga abis perform kok. Ya itu lah. pikiran gitu ya. Apalagi juga sebetulnya karena Bu Ruth ini mengajarnya di di tingkat SD SD. juga. Kan mereka masih ini ya, bocil-bocil ya. Kalau kita ngeliatnya bocil-bocil gitu, kok punya aja idenya untuk men-surprise gurunya, ngerjain gurunya, tapi sebagai bentuk rasa apresiasi dan sayang gitu ya di Hari Guru ini juga. Nah, Bu, mudah-mudahan Ibu juga bersama juga dengan rekan-rekan guru lainnya juga nggak lelah untuk nge-share gitu ya pengalaman, termasuk juga cara mengajar, materi ajar, atau mungkin juga cara-cara kreatif lainnya untuk bisa membuat pelajar Indonesia makin semangat untuk belajar. Tapi mungkin apa yang Ibu bisa sampaikan sebagai harapan buat teman-teman seprofesi lainnya, atau mungkin juga para orang tua sebagai guru di rumah juga, biar anak-anak Indonesia punya masa depan yang makin cerah lagi, Bu. Harapannya ya, kalau bicara harapan, saya berharap anak-anak Indonesia, kalau boleh khusus anak murid didik saya, bisa bertumbuh jadi anak-anak yang percaya diri, bukan hanya pintar tapi berkarakter, dan jangan lupa untuk bahagia, nikmatin
masa kecilnya mereka gitu. Terus saya juga berharap sekolah bisa menjadi tempat yang aman, nyaman untuk anak-anak bisa menggali, mengeksplor apa yang mereka bisa tanpa judgement. Dan juga kepada rekan-rekan guru saya harap juga peningkatan kesejahteraan guru, bukan hanya ada ekspektasi namun juga ditolong bagaimana guru itu juga bisa menyiapkan pembelajaran dengan hati yang tenang, dengan bantuan dari pemerintah juga tentunya, dan komunikasi antara guru, orang tua, dan pemerintah juga sama-sama mendorong menciptakan pembelajaran yang aktif buat anak. Jadi tumpuannya tidak hanya kepada anak murid dan guru saja, tapi semua ekosistemnya mendukung. Begitu juga dengan masyarakat. Itu harapan saya. Wah, Amin, langsung amin, amin. pengen nyanyi terima kasihku. Iya. Karena memang tema Hari Guru tahun ini Za adalah Guru Hebat Indonesia, Indonesia Kuat. Kuat. Nah, itu dia. Jadi lagi-lagi shout out untuk Ibu Ruth. Guru-guru di Indonesia juga, ya aku setuju sih sebetulnya juga untuk menciptakan masa depan yang cemerlang. Pelajar-pelajar di Indonesia ya, murid-murid Indonesia juga harus makin semangat juga belajarnya, termasuk juga itu tadi peningkatan kesejahteraan untuk para guru di seluruh Betul. Indonesia ya, di seluruh Indonesia, termasuk juga ya guru kan juga dapat tuntutan untuk lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi gitu ya untuk mengajar, tentunya juga bisa didukung dengan peningkatan kesejahteraan, termasuk juga biar ngajarnya bisa dengan hati tenang kata Bu. Amin, yang paling kenceng gitu. Ya kan gitu, karena kita juga dua-duanya produk guru ya Iya, kebetulan. kebetulan. Ibunya Eza guru kan? Betul. Ibu saya juga guru. Nah itu Sama dia. jadi ya. Jadi kalau ampe kita durhaka sama guru kita keterlaluan ya. Dan gak mendoakan guru-guru di Indonesia tuh udah keterlaluan jelas gitu. Tapi yang jelas terima kasih banyak Bu Bu Ruth. Ruth. Mudah-mudahan gak kenal lelah untuk share terus gitu ya pengalaman mengajarnya juga di sosial media, biar bisa jadi semangat juga untuk guru-guru di Indonesia biar gak kalah kreatif sama Bu Ruth juga, termasuk juga menginspirasi buat yang cita-cita pengen jadi guru. Amin. Gitu. Iya. Pasti Cita-cita yang sangat mulia loh itu. termasuk juga kan katanya karena aku juga salah satu ya aku kuliah di kampus yang emang ada jurusan PGSD-nya juga. Oh gitu. Iya, jadi kayak suka ada PGSD, ada PGTK. Terus kayak mereka tuh kalau kuliah tuh suka bawa kayak Prakarya. iya prakarya, model, bahan ajar lah kurang lebih gitu. Pengen kuliah lagi jadinya. Jadi suka gemes kayak nih kalau yang kayak gini nih Guru guru TK. PGTK Oh, gitu. nih bawa-bawa Iya. apa gitu Khas kuliahnya banget dulu. ya. Iya kan? Kayak mereka muridnya gitu. Baiklah kalau begitu, ada lagi mungkin Bu Ruth yang mau disampaikan? Semangat terus buat Bapak Ibu guru semuanya di Indonesia. Yes. Amin. Semangat terus ya. Baiklah kalau begitu, itu aja Detik Sore hari ini. Ya mudah-mudahan juga menginspirasi buat Detikers juga, dan tentunya jangan lupa saksikan terus kita Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam setengah 6 sore ya. Oke, oh ya kita ada tagline Bu Guru. Kalau misalnya ntar kita bilang Detik Sore, nanti Bu Ruth bilang nggak cuma hore-hore. Gak cuma Boleh? hore-hore. Nggak cuma Nah, hore-hore. seperti itu. Kalau Oke. begitu waktunya Eiza Magfira pamit Ayo dulu. Karan cabut juga. Kita ketemu besok di jam dan waktu yang sama. Jam dan waktu sama sih. Oke lah. Di jam yang sama. Di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay, Bye-bye. selamat hari Ciao, guru. selamat hari guru. Ciao.